Aku lumpuh setelah kecelakaan dan suami mengusirku. Saat aku merangkak membereskan bajuku, tiba-tiba aku dijemput ayahku dengan limusin dan bodyguardnya sambil berkata, "Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya." Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Kesadaranku kembali dalam serpihan-serpihan. Pertama adalah suara, dengung konstan monitor medis, gemerisik kain, lalu bisikan-bisikan rendah yang terdengar seperti dari ujung terowongan yang panjang. Kemudian adalah bau, disinfektan yang menusuk hidung, tercampur aroma obat dan sesuatu yang asing, bau ketakutan yang melekat di dinding putih ini. Aku mencoba membuka mata. Kelopak mataku terasa berat seperti diganjal batu. Sinar lampu neon di langit-langit menusuk retina, membuatku berkedip beberapa kali sebelum akhirnya bisa menahan silaunya. Langit-langit putih, seluruh ruangan putih, dan aku terbaring di tempat yang terlalu keras untuk disebut kasur. Mita? Mita, sayang. Suara itu, suara yang paling kukenal. Mas Jeremy. Dia berada di samping kananku, wajahnya mendekat. Tapi ada sesuatu yang aneh. Wajahnya yang biasanya rapi, kini dipenuhi janggut kemerahan yang tumbuh tak terurus. Matanya, yang biasa berbinar penuh percaya diri, kini bengkak dan dikelilingi lingkaran hitam pekat. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Jer. Usahaku untuk memanggilnya hanya menghasilkan desisan napas parau. Tenggorokanku terasa kering dan perih. Jangan bicara dulu. Dokter bilang kamu baru sadar dari obat bius, katanya. Tangan kanannya meraih tanganku. Sentuhannya hangat, tapi ada getaran halus di ujung jarinya. Getaran ketakutan. Aku mencoba menggerakkan kepala, ingin melihat sekeliling. Rasa sakit yang tiba-tiba dan tajam seperti sambaran petir merambat dari leherku ke bawah, menghentikan napasku sejenak. Aku mengerang. Rasa sakit itu berbeda, dalam, membos, dan mati rasa. Di bagian bawah tubuhku, sakit. Akhirnya bisa kuucapkan. Air mata langsung memenuhi mata Jeremy. Aku tahu, sayang. Aku tahu. Dia menekan tombol di samping tempat tidur. Aku akan panggil perawat. Selama menunggu, mataku menjelajahi tubuhku yang terbaring. Selimut hijau rumah sakit menutupi dari dada ke bawah. Kaki-kakiku. Aku mencoba merasakannya. Aku menyuruh jari-jari kakiku bergerak, seperti yang biasa kulakukan setiap bangun tidur. Tidak ada yang terjadi. Aku menyuruh pahaku menegang. Kosong. Hanya kehampaan dan tekanan aneh, seperti saat kaki kita kesemutan, tapi tak kunjung hilang dan tanpa sensasi jarum-jarum sama sekali. Di mana? Aku? Tanyaku. Suaraku masih serak. Rumah sakit Medica Grand. Kecelakaan, sayang. Ingat? Hujan deras. Jalanan licin di tikungan dekat jembatan. Ucap Jeremy, suaranya pecah. Dia memalingkan muka, bahunya berguncang. Ini salahku. Sepenuhnya salahku. Potongan-potongan memori mulai berhamburan kembali seperti kaca pecah. Aku ingat butiran hujan yang menari-nari di depan kaca depan mobil. Lampu jalan yang buram karena air. Jeremy yang mengeluh karena meeting penting besok pagi, lalu menambah kecepatan. Jeritan ban di aspal basah, roda yang terasa melayang, dan kemudian, rotasi. Dunia berputar. Suara logam yang meremukkan. Tekanan dahsyat di pinggangku sebelum segalanya menjadi gelap. Perawat datang, lalu pergi setelah memeriksa tanda-tanda vitalku dan menambah dosis pereda nyeri melalui infus. Rasa sakitnya mereda jadi dengungan rendah, tapi kehampaan di kaki-kakiku tetap ada. Seperti 2 balok kayu yang diikatkan ke tubuhku. Beberapa jam kemudian, seorang dokter dengan jas lab putih dan wajah serius memasuki ruangan. Nametak di sakunya bertuliskan, Dr. Aditya, SPKFR. Selamat siang, Ibu Mita. Saya senang melihat Anda sudah sadar penuh, katanya dengan suara tenang namun tegas. Dia mendekati tempat tidurku, membawa berkas tebal. Jeremy segera berdiri. Wajahnya tegang seperti siswa yang menanti pengumuman kelulusan hidup mati.
Saya akan menjelaskan kondisi Anda dengan jujur, karena saya yakin Ibu adalah orang yang kuat. Dokter Aditya memulai, duduk di kursi di samping tempat tidur. Matanya memandangku langsung, tanpa berusaha menghindar. Anda mengalami kecelakaan kendaraan bermotor yang sangat berat. Mobil Anda menghantam pembatas jalan dan beberapa kali terguling. Dia membuka berkas, menunjukkan gambar röntgen tulang belakangku. Aku tidak mengerti detail medisnya, tapi bahkan dengan mata awam, aku bisa melihat ada garis patah yang mengerikan di salah satu ruas tulang di punggung bawahku. Di sini, di vertebrae lumbalis L1 dan L2, terjadi fraktur kompleks disertai kompresi saraf tulang belakang yang sangat parah. Aku menelan ludah. Apa artinya? Dia menarik napas dalam. Artinya, ada kerusakan pada sumsum tulang belakang Anda di area itu. Sumsum tulang belakang adalah jalan tol utama untuk semua sinyal saraf dari otak ke tubuh bagian bawah, dan sebaliknya. Jeremy menggenggam tanganku lebih kencang, seperti mencoba menahanku agar tidak hanyut. Efek langsung dari cedera ini adalah hilangnya fungsi sensorik dan motorik di area di bawah tingkat kerusakan. Dalam kasus Anda, Ibu Mita, dia berhenti sejenak, memastikan aku fokus. Anda mengalami paraplegia, kelumpuhan pada kedua tungkai kaki, dari pinggang ke bawah. Dunia berhenti berputar. Kata-katanya menggema di kepalaku. Paraplegia, kelumpuhan, dari pinggang ke bawah. Sementara, desisku, masih berusaha mencari secercah harapan di balik istilah medis yang dingin itu. Sampai tulangnya sembuh. Dokter Aditya menggeleng perlahan. Wajahnya penuh empati namun tetap profesional. Fraktur tulangnya bisa kami tangani dengan operasi. Kami akan memasang pen untuk menstabilkannya. Tapi kerusakan pada jaringan saraf sumsum tulang belakang, itu berbeda. Saraf itu sangat rumit dan sulit untuk regenerasi. Berapa lama? Tanya Jeremy, suaranya nyaris tak terdengar. Proses rehabilitasi akan panjang. Kita akan mulai segera setelah kondisi Ibu Mita stabil pasca operasi. Fokus awal adalah mencegah komplikasi, mengembalikan kekuatan tubuh bagian atas, dan melatih kemandirian. Dia memandangku lagi. Ada kemungkinan untuk pemulihan fungsi, Ibu. Tapi itu harus diperjuangkan. Dan hasilnya bervariasi. Bisa hanya kembali sensasi, atau gerakan terbatas. Kemungkinan untuk berjalan normal lagi, sangat kecil. Sangat kecil. Dua kata itu menghantamku lebih keras daripada kecelakaan itu sendiri. Aku memandangi selimut hijau yang menutupi balok kayu, yang sekarang adalah kakiku. Kaki yang dulu melangkah percaya diri di pelaminan. Kaki yang mengantarku lari-lari kecil menyambut Jeremy pulang kerja. Kaki yang aku impikan akan menari di pesta pernikahan teman-teman kami, atau berlari mengejar anak kami nanti. Anak, pikiran itu menyergapku. Apa aku masih bisa? Aku tak bisa menyelesaikan pertanyaannya. Dokter Aditya mengerti. Secara biologis, fungsi reproduksi Anda kemungkinan besar tidak terganggu. Tapi kehamilan dengan kondisi paraplegia membutuhkan perencanaan dan pengawasan ketat karena berbagai risiko. Dia berdiri. Saya tahu ini sangat banyak. Hari ini, cobalah istirahat. Kita akan bicara lebih detail besok, bersama tim rehabilitasi. Setelah dokter pergi, sunyi yang mencekik memenuhi ruangan. Hanya terdengar bunyi bip, bip. Monitor yang mengukir detak jantungku yang kacau. Jeremy menunduk, kepalanya tertanam di tangan yang masih menggenggam tanganku. Aku mendengar isak tangisnya yang tertahan. Ini salahku, dia berbisik lagi, suaranya parau. Aku yang menyetir. Aku yang terburu-buru. Aku yang merenggut semuanya darimu. Aku ingin menghiburnya. Ingin bilang bahwa ini bukan salahnya, bahwa kecelakaan bisa terjadi pada siapa saja. Tapi kata-kata itu macet di tenggorokan. Yang ada hanya gambar kursi roda, rumah sakit, dan tubuhku yang tak lagi utuh berputar-putar di kepalaku. Dengan sisa tenaga, aku memalingkan kepala ke arah jendela. Di luar, dunia berjalan normal. Mobil-mobil melintas. Orang-orang berjalan dengan kaki mereka sendiri, tanpa menyadari betapa itu adalah sebuah mukjizat. Matahari mulai tenggelam, melukis langit dengan warna jingga dan ungu yang indah. Dunia masih begitu cantik.
Tapi dunia Mita yang dulu, telah runtuh berkeping-keping di atas tempat tidur rumah sakit ini. Dan aku terbaring di tengah puing-puingnya, merasakan separuh tubuhku telah pergi untuk selamanya, sementara separuh yang lain harus belajar bagaimana bertahan di reruntuhan. Jeremy akhirnya mengangkat kepala. Mata bengkaknya memandangku. Dia meraih kedua tanganku, menggenggamnya erat. "Aku janji, Mita," katanya, dengan intensitas yang membuatku terpana. "Aku janji akan merawatmu. Aku akan melakukan segalanya. Aku tak akan pernah meninggalkanmu. Bersamamu, sampai akhir." Di balik keputusasaanku, di tengah reruntuhan itu, janji itu seperti sebatang lilin kecil yang dinyalakan. Aku mempercayainya. Aku, dengan naifnya, menggenggam erat janji itu sebagai satu-satunya tali penyelamat di tengah lautan kegelapan yang baru saja kuseberangi. Itu adalah kebodohan terbesarku. Dan itu adalah awal dari semuanya. 6 bulan setelah pulang dari rumah sakit. 6 bulan sejak janji manis Jeremy di ruang rawat ICU. Janji itu kini terasa seperti plester lama yang mulai mengelupas, memperlihatkan luka yang belum benar-benar sembuh di bawahnya. Rumah kami yang dulu terasa hangat, kini terasa seperti labirin dengan dinding-dinding hambatan. Ayah telah memodifikasi beberapa bagian, tanjakan landai di teras, pegangan di kamar mandi, dan pintu-pintu yang diperlebar. Tapi tetap saja, setiap sudut mengingatkanku pada keterbatasanku. Kursi roda listrik pemberian ayah, model terbaru yang ringan dan mudah dikendalikan, teronggok di pojok ruang keluarga. Benda itu, yang seharusnya menjadi simbol kemandirian, justru sering menjadi sasaran pandangan masam Jeremy. "Aduh, Mita, tolong itu kursi jangan di tengah jalan," keluhnya suatu sore, sambil menggeser kursi rodaku dengan kakinya, bukan dengan tangannya, sehingga kursiku terbentur dinding dengan suara klang yang keras. Aku hampir tersandung tadi. Aku hanya bisa menatapnya. Jalur dari ruang tamu ke dapur memang tak terlalu lebar, tapi cukup untuknya lewat. Dia memilih untuk tidak menghindar. "Maaf," bisikku, mencoba menggerakkan kursiku mundur dengan remote. Tapi jempolku terasa kaku, dan kursiku bergerak serobot. "Sudah, diam saja sana. Biar aku yang geser," bentaknya, lalu menarik kasar kursiku ke dekat sofa. Gerakannya begitu kuat hingga tubuhku terayun ke depan. Aku harus menahan diri di sandaran kursi agar tidak terjatuh. Air mata sudah tidak mudah keluar lagi. Aku sudah terlalu lelah menangis. Usaha catering, rasa Mita, yang dulu kujalankan dari rumah, perlahan mati suri. Klien-klien setia yang dulu memesan nasi tumpeng atau kue ulang tahun untuk acara kantor, satu persatu berhenti menghubungi. Awalnya, mereka masih menelepon. Tapi mendengar suaraku yang datar, atau saat aku harus berkata, "Maaf, untuk pengantaran saya belum bisa," mereka mengucapkan belasungkawa yang terdengar palsu sebelum menutup telepon. "Mungkin kau harus terima saja, Mi," kata Jeremy suatu malam, sambil melihatku mencoba mengatur ulang menu di laptop. "Dulu kan usaha itu mengandalkan kamu yang bisa keliling sendiri, belanja, antar pesanan. Sekarang, repot saja. Tapi aku masih bisa mengatur menu, menerima pesanan online, dan mengawasi proses masaknya," bantahku lemah. "Kita bisa sewa asisten untuk belanja dan antar." "Dengan modal apa?" tanyanya sambil mengetukkan pulpen ke meja dengan ritme yang membuatku tegang. "Operasimu, terapimu, obat-obatanmu, semuanya mahal, Mita. Aku saja yang harus menutupi kekurangan setelah asuransi habis. Jangan tambahkan beban dengan memaksakan usaha yang jelas-jelas sudah gagal." Kata "beban" itu melayang di udara antara kami, seperti bau busuk yang tak bisa diusir. Itu pertama kalinya dia mengatakannya secara langsung. Aku memandangi tanganku yang sedang mencoba memegang mouse. Gerakanku masih canggung, dan seringkali tanpa sadar aku menjatuhkan benda. Tapi aku berlatih setiap hari supaya tidak menjadi beban. "Jer, coba lihat. Aku sudah buat proposal untuk menu sehat pasca operasi. Bisa kita tawarkan ke rumah sakit atau pusat rehabilitasi." Usahaku mencoba menggeser laptop ke arahnya. Dia bahkan tidak melirik. Matanya tertuju pada ponselnya, di mana notifikasi WhatsApp terus berkedip. "Nanti saja. Aku lelah.
Itu menjadi kata favoritnya belakangan ini. Jeremy mulai sering pulang larut. Alasannya selalu sama. Meeting klien, urusan bisnis yang mendesak, atau sekadar butuh waktu sendiri untuk berpikir. Aku yang dulu selalu menunggu dengan makan malam hangat, kini sering tertidur di sofa ruang keluarga, lampu terpasang, dengan piring berisi makanan yang sudah dingin di meja. Suatu malam, dia pulang dengan langkah sempoyongan. Bau alkohol dan wewangian wanita, parfum manis bunga dengan undertone mask yang bukan milikku, memenuhi ruangan saat dia melewati kursi rodaku. Masih bangun? Gumamnya, tanpa menatapku. Aku tunggu kamu makan, kataku, mencoba tidak mencium baunya terlalu dalam. Ada sop buntut kesukaan kamu. Sudah makan di luar, jawabnya singkat, melepas jas dan membiarkannya terjatuh di lantai. Dia lalu berjalan ke kamar mandi. Sebelum menutup pintu, dia berbalik. Mita, lain kali jangan tunggu aku. Kau kan butuh istirahat lebih banyak. Pintu kamar mandi tertutup, dan tak lama kemudian suara shower terdengar. Aku duduk terdiam, memandangi jasnya yang tergeletak di lantai. Dari saku luar jasnya, terlihat selembar kertas truk restoran. Dengan susah payah, aku berusaha mengambilnya. Tanganku meraih, menjatuhkan, meraih lagi. Akhirnya, berhasil. Struk itu dari restoran Jepang mewah di pusat kota, Sakura Tei. 2 porsi sushi premium, wine, dan 1 pitch of chocolate sake. Jeremy alergi coklat. Aku melipat struk itu kecil-kecil, menyimpannya di saku rokku. Air mataku tidak keluar. Hanya ada rasa hampa yang dalam, seperti sumur kering di tengah gurun. Malam-malam menjadi semakin sunyi. Jeremy tidur di sofa ruang kerja lebih sering. Alasannya, dia tidak ingin mengganggu tidurku yang menurutnya sering gelisah. Tapi suatu kali, saat aku terbangun karena kram otot yang menyiksa di punggungku, aku mendengar suara tertawa kecil dan bisikan-bisikan mesra dari balik pintu ruang kerjanya. Dia sedang menelepon seseorang. Iya, sayang. Dia tidur. Rumah ini akhirnya terasa seperti milikku lagi saat dia tertidur. Aku membeku. Rasa sakit di punggungku terlupakan, digantikan oleh rasa beku yang menjalar dari tulang belakangku yang patah hingga ke ujung rambut. Kau tahu, kadang aku membayangkan seandainya saja. Ya, sudahlah. Jangan bicara itu. Besok kita ketemuan lagi ya. Same place. Aku menggigit bibirku hingga terasa logam darah di lidah. Dengan gemetar, aku menggerakkan kursiku kembali ke kamar. Aku tidak ingin dia tahu bahwa aku mendengar. Aku masih punya secuil harga diri yang tersisa. Keesokan paginya, saat dia membanting pintu lemari sambil bersiap kerja, aku memberanikan diri bertanya. Jer, kemarin malam kamu telepon siapa? Aku dengar suara Mia. Dia membeku. Wajahnya berkerut, bukan dalam rasa bersalah, tapi dalam kemarahan yang tiba-tiba. Kau menguping aku, hardiknya, mendekatiku. Postur tubuhnya yang tinggi tiba-tiba terasa mengancam. Apa hakmu? Apa karena kau cacat sekarang lantas kau pikir bisa mengontrol seluruh hidupku? Aku tidak. Suaraku tercekat. Itu klien penting. Perempuan. Dan dia tidak nyaman dibicarakan oleh istriku yang seperti ini. Tangannya menunjuk ke arahku, dari atas ke bawah, menyapu seluruh tubuhku di kursi roda. Dia butuh diskresi. Bisnis itu hal yang sensitif. Mita, kau pikir dengan kondisimu yang sekarang kau bisa mengerti tekanan kerjaku? Setiap kata seperti cambuk. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantung yang berdegup kencang. Aku cuma bertanya, bisikku, menunduk. Dia mendesah panjang, seperti orang yang sangat kesal dengan anak kecil yang rewel. Kau harus belajar mempercayaiku, Mita. Dunia tidak berputar di sekitarmu dan kursi rodamu. Ada hal besar di luar sana yang harus kuhadapi, sendirian, karena kau tidak bisa lagi membantuku. Dia pergi tanpa mencium keningku, seperti yang selalu dilakukannya dulu. Aku terdiam lama setelah kepergiannya. Mataku tertuju pada kursi roda listrik yang berkilau di sudut ruangan. Kursi pemberian ayah itu, yang dulu Jeremy puji-puji, kini selalu ditempatkannya di pojok paling jauh, seolah ingin menyembunyikannya dari pandangan. Topeng pria penyayang yang penuh penyesalan itu mulai retak.
Di balik retakan itu, aku melihat bayangan seorang lelaki asing yang kusaksikan perlahan muncul. Lelaki yang jengkel, merasa terkekang, dan mulai melihatku bukan sebagai istri, tapi sebagai beban yang menghalangi langkahnya. Dan aku, Mita yang lumpuh, hanya bisa menyaksikan transformasi mengerikan itu, sambil berusaha menahan agar dunia yang sudah sempit ini tidak runtuh sepenuhnya. 3 kali seminggu, pukul 10 pagi tepat, bel rumah berbunyi dengan pola yang sama. 2 kali pendek, sekali panjang. Itu adalah kode Bulina. Seperti tentara yang menjalankan misi rutin, dia datang untuk membantu. Awalnya, usai kepulanganku dari rumah sakit, kedatangannya terasa seperti berkah. Dia membawa makanan, membantu membersihkan, dan menemani aku berbicara. Walau topiknya selalu seputar betapa beratnya hidup Jeremy setelah kejadian itu. Namun, seiring waktu, pertolongannya berubah menjadi ritual penyuapan. Bukan hanya makanan, tetapi juga kata-kata. Makan, mie. Ibu masak bubur ayam spesial. Katanya suatu pagi, sendok penuh bubur sudah terangkat di depan mulutku. Aku menggeleng halus. Aku bisa makan sendiri, Bu. Tangannya tak bergeming. Ah, sudahlah. Biar ibu saja. Kasihan lihatmu pegang sendok aja gemetaran. Jeremy pasti sedih kalau lihat istrinya susah-susah gini. Kalimat itu, seperti biasa, dipoles dengan senyuman simpul nan manis. Tapi rasanya seperti jarum halus menusuk kulit. Dengan pasrah, aku membuka mulut. Buburnya hangat, tapi terasa pahit di lidah. Jeremy tadi pagi berangkat kerja dengan muka kusut lagi. Celotehnya sambil menyuapkan sendok berikutnya. Ibu tanya, kenapa? Dia cuma mengeluh tekanan kerja makin besar. Hidup itu mahal, Mi. Apalagi sekarang. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, hanya menghela napas dramatis sambil mengusap-usap tanganku yang lemas di atas selimut. Dulu kan kamu cantik, lincah, bisa bantu Jeremy urus bisnis, bisa masak untuk dia jam segini. Sekarang, ya sudahlah, nasib. Setiap kunjungan adalah pengulangan tema yang sama. Nostalgia akan masa lalu ketika aku masih utuh, dan pengingat halus tentang beban yang kini kujadikan. Suatu hari, saat aku mencoba mandiri dengan memindahkan diri dari kursi roda ke tempat tidur untuk latihan terapiku, aku terjatuh. Badanku membentur lantai dengan suara gedebuk. Rasa malu yang membakar lebih sakit daripada lebam di pinggulku. Bulina bergegas dari dapur, tapi tidak langsung menolongku. Dia berdiri di depan aku yang terjungkal, tangan di pinggang. Lihat kan? Ibu bilang apa? Jangan memaksakan diri. Nanti kalau patah tulang lagi, Jeremy yang harus bayar lebih mahal. Sudah, diam saja dulu di kursi. Dia lalu memanggil asisten rumah tangga paruh waktu kami untuk mengangkatku kembali ke kursi roda. Aku merasa seperti barang pecah belah yang diperlakukan dengan acuh tak acuh. Puncaknya adalah di sebuah sore ketika Jeremy pulang lebih awal dan terlibat cekcok kecil denganku soal tagihan terapi yang belum dibayar. Aku bersikeras untuk mencoba menggunakan sebagian uang dari penjualan perhiasan lamaku untuk membayarnya, agar tidak membebani Jeremy. Jeremy menolak, menyebutnya gengsi yang tak perlu. Bulina, yang kebetulan masih ada, menyelesaikan pertengkaran kecil itu dengan kalimat yang membekukan darahku. Sebenarnya, Mita sayang, katanya, suaranya lunak seperti beludru beracun. Sebagai istri yang bijak, kau harus bisa membaca keadaan. Jeremy itu laki-laki sejati, masih muda, penuh gairah hidup. Kau pikir dia bisa bahagia hanya dengan ini? Matanya menyapu tubuhku di kursi roda. Jeremy terdiam, memandang ke lantai, tidak membela. Mungkin, lanjut Bulina, duduk di sebelahku seolah-olah membagikan kebijaksanaan tertinggi. Kau harus belajar membuka hati. Relakan sedikit hakmu. Biarkan Jeremy mencari penghiburan di luar. Untuk keseimbangan jiwa dia. Itu bisa membuat rumah tanggamu justru lebih harmonis. Daripada dia stres dan makin menjauh. Kan? Udara di ruang keluarga itu seketika habis. Kupandang Jeremy, menunggu dia membantah, marah, atau setidaknya mengatakan bahwa ibunya sudah keterlaluan. Tapi dia hanya mengusap wajahnya yang lelah dan berkata, "Ibu, jangan bahas itu sekarang." Itu bukan penyangkalan. Itu pengakuan diam-diam.
Tapi itu untuk kebaikan kalian berdua, tukas Bulina, sekarang seolah-olah menjadi juru damai. Lihat saja di sinetron-sinetron, Mita. Istri yang baik itu yang mengutamakan kebahagiaan suami, meski harus mengorbankan perasaannya sendiri. Kau kan mau jadi istri yang baik? Aku menggenggam roda kursiku hingga buku-buku jari memutih. Racun itu meresap perlahan. Pesan yang disampaikan jelas. Kehadiranku, dalam kondisi ini, adalah penghalang kebahagiaan suamiku. Dan istri yang baik harus merelakan suaminya mencari penghiburan, agar suaminya tidak stres. Aku lelah. Aku mau istirahat. Bisikku, suaraku parau. Aku memutar kursiku, meninggalkan mereka berdua di ruang tamu. Di balik pintu kamar, akhirnya air mataku tumpah. Bukan lagi karena rasa sakit fisik, atau karena ketidakberdayaan. Tapi karena penghinaan yang begitu sistematis dan dibungkus dengan kata-kata, kasihan, dan nasihat. Aku diserang tidak dengan teriakan atau pukulan, tetapi dengan belas kasihan yang merendahkan dan normalisasi pengkhianatan. Sejak hari itu, aku mulai diam-diam merekam. Aku menyimpan ponsel lama di balik bantal sofa, atau di vas bunga dekat meja makan. Setiap kali Bulina datang dan mulai memberi nasihat, rekaman akan berjalan. Awalnya, aku melakukannya karena merasa perlu bukti, untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa aku tidak gila, bahwa kekejaman halus ini benar-benar terjadi. Tapi kemudian, rekaman-rekaman itu menjadi semacam tameng. Saat kata-katanya membuatku ingin menyerah, saat aku merasa memang tak berguna, aku memutar kembali rekaman itu. Mendengarkan kebencian yang terselubung itu justru memantik api kecil di dalam diriku yang hampir padam. Api itu berkata, aku tidak seburuk yang mereka katakan. Dan ini tidak benar. Namun, di luar pintu kamarku, racun terus diteteskan. Dan Jeremy, yang dulu berjanji melindungiku, kini diam-diam menjadi penonton yang pasif, membiarkan ibunya menyiapkan tanah subur bagi niat buruk yang mungkin sudah mengendap di benaknya sendiri. Tanggal 17 April. Pagi itu, matahari bersinar begitu ramah di celah tirai jendela kamarku. Hari ulang tahunku yang ke-28. Setahun lebih sejak kecelakaan itu. Aku terbangun dengan perasaan campur aduk yang aneh, sedikit nostalgia untuk hari-hariku yang lampau, dan sebuah harap kecil, bodoh, yang bersembunyi di sudut hati yang paling dalam. Mungkin hari ini akan berbeda. Jeremy sudah pergi kerja lebih pagi dari biasanya. Tidak ada ucapan, tidak ada ciuman di kening seperti dulu. Tapi itu tidak langsung mematahkan harapanku. Mungkin dia sedang menyiapkan kejutan. Dulu, dia selalu kreatif dengan kejutan. Sepanjang pagi, aku mencoba membuat harapan itu tetap hidup. Aku meminta asisten rumah tangga untuk membantuku memakai tunik katun berwarna lavender kesukaanku. Warna yang dulu Jeremy bilang membuat mataku bersinar. Aku juga menyisir rambutku dengan lebih rapi, bahkan menyiapkan sedikit lipstik warna koral. Melihat bayangan di cermin, untuk sesaat, aku hampir bisa melihat sisa-sisa perempuan yang dulu. Bulina tidak datang hari ini. Itu saja sudah hadiah kecil. Pukul 2 siang, bel rumah berbunyi. Jantungku berdebar. Mungkin dia mengirim kue, atau bunga. Tapi yang datang adalah kurir dengan paket biasa, obat-obatan dan suplemen bulananku dari apotek online. Aku menandatangani bon penerimaan dengan tangan yang sedikit gemetar. Hari berjalan lambat. Harapanku mulai retak, digantikan oleh dingin yang merayap. Aku mencoba menghibur diri dengan menonton film komedi, tapi tawa dari film itu terasa asing dan mengganggu. Saat jam menunjukkan pukul 6 sore, suara mobil Jeremy akhirnya terdengar di garasi. Aku segera mengatur posisi kursi rodaku di ruang keluarga, berusaha terlihat baik-baik saja, tapi tidak terlalu berharap. Dia masuk, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ada senyuman lebar di wajahnya. Bukan senyum sinis atau masam, tapi senyum yang hampir mirip dengan senyum Jeremy lama. Di tangannya, ada sebuah kotak kue berbentuk persegi yang dibungkus pita merah. Mita, selamat ulang tahun, sayang, serunya. Suaranya terdengar begitu tulus sehingga untuk sepersekian detik, seluruh keraguan dan luka di hatiku seolah menguap. Dia mendekat, menempatkan kue di meja kopi di hadapanku. Aku ingat, kan? Kue Black Forest favoritmu dari bakery itu. Aku tercekat.
Air mata berkumpul di pelupuk mata. Aku salah menilainya. Dia masih peduli. Mungkin semua sikap dinginnya adalah karena stres. Dan hari ini dia berusaha. Tetang Yu, Jer, gumamku, suaraku serak. Kamu masih ingat? Tentu saja aku ingat, katanya sambil berlutut di depan kursi rodaku sehingga matanya sejajar denganku. Dia meraih tanganku. Kamu istriku. Aku sayang kamu. Kalimat itu, yang sudah begitu lama tidak kudengar, bagai obat penawar. Aku mengangguk, tidak bisa berkata-kata karena takut isak tangis akan meledak. Ayo, tiup lilinnya, pintanya, membuka kotak kue. Di tengah-tengah kue coklat yang lezat itu, tertancap satu lilin angka berbentuk 28. Dia menyalakannya. Dengan napas bergetar, aku membungkuk sebisaku dan meniup lilin itu sampai padam. Aku memejamkan mata, mengucapkan permohonan dalam hati, Tuhan, beri aku kekuatan. Dan selamatkan pernikahanku. Saat aku membuka mata, senyuman di wajah Jeremy masih ada, tapi ada sesuatu yang berubah di matanya. Sebuah kilatan dingin, seperti seseorang yang telah menyelesaikan satu langkah dalam rencana besar. Ada satu hal lagi, Mita, katanya, masih dengan suara lembut. Tapi sekarang, nada lembut itu terdengar seperti beludru yang menutupi pisau. Dia berdiri dan mengambil sebuah map coklat dari tas kerjanya yang diletakkan di sofa. Dia mengeluarkan selembar kertas dan meletakkannya di atas meja, di sebelah kue. Ini adalah penawaran untuk rumah kita, katanya. Gayanya tiba-tiba berubah menjadi bisnis, datar. Perusahaan pengembang mau membelinya dengan harga yang sangat bagus. Hampir 2 kali harga pasaran. Ini kesempatan langka. Aku menatapnya, bingung. Jual rumah? Tapi, ini rumah kita. Kenapa tiba-tiba? Karena kita butuh uang, Mita, ujarnya, suaranya mulai kehilangan kesabaran. Kebutuhanmu besar. Terapi, obat, peralatan, tabungan kita sudah menipis. Bisnisku juga sedang tidak baik-baik saja. Dengan uang hasil penjualan rumah, aku bisa memutar modal, dan... Dia berhenti, menarik napas dalam. Lalu, dia mengeluarkan brosur lain dari mapnya. Brosur itu bergambar sebuah bangunan yang bersih, hampir seperti hotel, dengan tulisan, Panti Werdhaf Disabilitas, Surya Indah, perawatan penuh dengan kasih. Dan untuk kamu, aku sudah survei tempat ini. Sangat bagus, Mi. Kamar pribadi, terapis tersedia setiap hari, makanan bergizi. Kamu akan dirawat dengan baik di sana. Lebih baik daripada di sini, sendirian saat aku kerja. Dunia berhenti berputar. Suara desis udara dari AC, bunyi detik jam dinding, semuanya menghilang. Yang tersisa hanyalah gambar brosur itu dan wajah Jeremy yang tiba-tiba menjadi sangat asing. Kamu mau membuangku ke panti jompo? Desisku, hampir tak bersuara. Di hari ulang tahunku. Jangan bilang, membuang, potongnya. Berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir. Ini untuk kebaikanmu juga. Di sini, apa yang bisa kamu lakukan? Terjebak seharian. Di sana, kamu bisa dapat teman, kegiatan. Aku juga akan sering menjenguk. Ini rumahku, teriakku, suaraku pecah untuk pertama kalinya. Pemberian ayahku. Kamu tidak bisa menjualnya. Atas namamu, iya. Tapi siapa yang membayar semua tagihan? Semua biaya hidup selama setahun terakhir? Aku, jeritnya. Sekarang wajahnya memerah. Aku punya hak moral. Dan kamu, dengan kondisimu yang begini, menurut pengacaraku, tidak dianggap cakap hukum untuk membuat keputusan finansial besar. Pengadilan akan memihakku. Kue Black Forest yang tadi terlihat begitu indah, sekarang bagai simbol ironi yang kejam. Lilin yang baru kutiup seolah menjadi penerang untuk mengungkap niat gelap yang sudah lama dipendamnya. Jadi, semua ini, aku menatap kue itu, lalu menatapnya. Hanya pemanis sebelum kamu menghancurkanku. Aku tidak menghancurkanmu, Mita. Aku mencoba menyelamatkan kita berdua, katanya, tapi matanya kosong. Kau pikir ini mudah bagiku? Hidup dengan istri cacat? Menanggung semua pandangan orang? Aku masih muda.
Aku ingin hidup normal. Kata cacat itu diucapkan dengan begitu mudah, begitu tulus. Seperti akhirnya dia bisa melepaskan topeng dan mengakui apa yang sebenarnya dia pikirkan. Aku janji akan merawatmu, bisikku, mengutip kata-katanya sendiri dari kamar rumah sakit dulu. Bersamamu sampai akhir. Dia tertawa pendek, getir. Janji itu diberikan sebelum aku menyadari beban seperti apa yang harus kutanggung. Dokter bilang ada kemungkinan kecil untuk bisa berjalan lagi. 2 tahun. Mita. Sudah lebih dari setahun. Dan 0. Kau tetap lumpuh. Kau tetap jadi beban yang harus kusupport seumur hidupku. Aku tetap jadi beban. Kali ini, kata itu tidak melayang. Kata itu menghantam tepat di wajahku, tajam dan keras, diiringi dengan fakta bahwa semua ini telah direncanakan. Kue ulang tahun, senyum manisnya, semuanya sandiwara untuk membuatku lunak sebelum pukulan final. Dengan gemetar, tanganku meraih kotak kue itu. Aku tidak berpikir. Hanya ada ledakan rasa sakit, penghinaan, dan pengkhianatan yang terlalu besar untuk ditampung. Brak! Kotak kue itu kubanting ke lantai. Kue Black Forest yang lezat berhamburan, krim dan potongan coklatnya mengotori karpet putih. Lilin angka 28 yang tadi berdiri tegak, sekarang patah tergeletak di atas puing-puing harapanku. Jeremy melongo sejenak, lalu wajahnya merengut. Lihat sikap kekanak-kanakanmu. Itu kenapa aku harus melakukan ini. Kau tidak waras. Dia mengambil map dan brosur itu, lalu berjalan ke pintu. Sebelum pergi, dia menoleh sekali lagi, wajahnya dingin dan penuh ketetapan hati. Persiapkan dirimu, Mita. Rumah ini akan dijual. Dan kamu akan pindah ke Surya Indah. Terimalah ini dengan ikhlas. Itu yang terbaik. Pintu depan terbanting. Aku sendiri. Terduduk di kursi roda di tengah ruang keluarga yang tiba-tiba terasa sangat luas dan sangat dingin. Aroma manis kue yang berantakan berbaur dengan bau pengkhianatan. Hari ulang tahunku yang ke-28. Hari di mana akhirnya topeng itu terlepas sepenuhnya. Dan aku melihat monster sebenarnya yang selama ini tinggal bersamaku. Bukan kecelakaan yang melumpuhkanku hari ini, tapi pengkhianatan yang direncanakan dengan dingin oleh orang yang paling kupercaya. Dan di atas puing-puing kue dan harapan itu, satu tekad mulai tumbuh, keras dan dingin seperti baja. Aku tidak akan pergi dengan mudah. 2 hari setelah ulang tahunku yang berantakan, udara di rumah itu terasa berbeda, tebal dengan ketidaksabaran dan sesuatu yang mengancam. Jeremy menghindariku, tetapi pandangannya yang sesekali melirik ke arahku penuh dengan perhitungan dingin, seperti penjaga yang sedang mengukur waktu terbaik untuk membongkar sel tahanan. Pagi itu, dia tidak berangkat kerja. Dia berdiri di depan lemari pakaianku di kamar tidur, tangan di pinggang. Hari ini adalah hari terakhirmu di sini, katanya tanpa basa-basi, suaranya datar seperti membaca pengumuman. Kontrak jual beli rumah sudah ditandatangani. Besok, pembeli akan datang untuk melihat. Semua barangmu harus sudah keluar. Aku menggenggam roda kursiku, mencoba menahan getaran di seluruh tubuhku. Aku tidak akan pergi, Jeremy. Dan kau tidak bisa menjual rumah ini tanpa persetujuanku. Dia memutar badan, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, dia benar-benar menatapku. Tapi tak ada sedikit pun sisa cinta atau bahkan penyesalan di matanya. Hanya kelelahan dan kebencian yang sudah matang. Kau pikir aku tidak siap untuk itu? Dia menyeringai, lalu mengambil sebuah dokumen dari atas meja rias. Surat kuasa dari pengacara. Atas rekomendasi 2 psikiater, yang menyatakan bahwa kondisimu, trauma pasca kecelakaan dan depresi berat, membuatmu tidak cakap secara hukum untuk membuat keputusan terkait aset besarmu. Pengadilan telah memberikan kuasa sementara padaku. Dia melemparkan dokumen itu ke pangkuanku. Kertas-kertas itu terasa seperti bara api. Aku membacanya dengan mata berkunang-kunang. Ada tanda tangan dokter yang tidak kukenal, stempel pengadilan, semuanya terlihat sah. Dia telah merencanakan ini dengan sangat rapi, jauh sebelum ulang tahunku. Kau memanipulasi, bisikku, nafasku tersengal. Aku menyelamatkan kita, bentaknya, suaranya meninggi. Lalu, seperti orang yang tidak bisa lagi menahan amarah yang terpendam,
Dia melangkah ke lemari pakaianku dan membuka kedua daun pintunya lebar-lebar. Kau tidak mau pergi dengan baik? Baiklah, aku akan bantu. Dengan gerakan kasar, dia meraih gantungan baju yang berisi gaun-gaunku. Gaun pengantin sederhana yang kupakai di hari pernikahan kami, yang dengan hati-hati kusimpan dalam kantong kain. Swiss, terbang ke lantai, berdebu. Jeremy, tidak. Itu gaun pengantinku, teriakku, mencoba menggerakkan kursiku mendekat. Dia mengabaikanku. Tangannya menjangkau rak di atas, mengambil kotak kenangan. Kotak itu dibalikan, dan semua isinya, foto-foto kami saat masih pacaran, tiket bioskop pertama, bunga kering dari buket lamaran, berhamburan seperti sampah. Kenangan palsu, geramnya, menginjak selembar foto kami yang tersenyum bahagia. Dasarang terima kasih. Setelah semua yang sudah kulakukan, kau malah melawanku dengan hukum. Lalu, dia mulai melemparkan blus, celana, pakaian dalam. Semuanya beterbangan di udara sebelum mendarat dengan tidak hormat di lantai, di atas foto-foto kami yang terinjak, di atas gaun pengantin yang kini kusut. Keluarlah dari hidupku. Setiap lemparan diiringi teriakan. Aku ingin hidup normal. Dengan wanita normal yang bisa memberiku keturunan, yang bisa berdiri di sampingku, bukan duduk sepanjang hari seperti patung malang. Kata-katanya lebih tajam dari pisau. Setiap pakaian yang terbang adalah ceceran harga diriku. Aku menyaksikan hidupku yang sudah rapuh diobrak-abrik, diinjak-injak, dan dinyatakan tidak berharga. Berhenti. Tolong. Tangisku pecah. Tapi itu hanya seperti angin lalu baginya. Dia akhirnya berhenti. Nafasnya tersengal, dikelilingi oleh lautan puing-puing dari kehidupan pernikahan kami. Matanya yang liar menemukanku yang terduduk hancur di kursi roda. Kemas barangmu dan pergi, desisnya, suaranya serak namun penuh kebencian. Besok pengacaraku akan mengurus segalanya. Perceraian, pengosongan rumah, dan pengirimanmu ke Surya Indah. Panti itu sudah dibayar untuk 3 tahun ke depan. Anggap saja itu hadiah perpisahanku. Setelah itu, kita selesai. Dia menendang sebuah sepatu hak tinggiku yang tergeletak, sehingga menabrak kursi rodaku. Kau tidak akan butuh ini lagi. Lalu dia pergi, membanting pintu kamar. Aku terduduk di tengah reruntuhan itu. Bau parfum dari pakaian-pakaian yang berserakan bercampur dengan debu dan keputusasaan. Pandanganku jatuh pada gaun pengantin yang kusut itu. Aku ingat betapa bahagianya kami hari itu. Janji setia yang diucapkan dengan mata berbinar. Sekarang, janji itu hanyalah lelucon pahit. Tapi kemudian, sesuatu di dalam diriku, sesuatu yang kecil, keras, dan bertahan hidup, mulai berdetak. Rasa malu yang membakar. Aku tidak mau pergi seperti ini. Tidak dengan diriku yang terpuruk dan menangis di atas kursi roda. Sementara semua barangku dibiarkan berserakan seperti sampah. Tidak. Dengan tekad yang tiba-tiba membara, aku meletakkan tangan di atas roda. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk bergerak maju. Aku mendorong tubuhku ke depan, lalu dengan susah payah, aku menjatuhkan diri dari kursi roda ke lantai yang dingin. Tubuhku yang separuh mati itu menghantam lantai dengan keras. Tapi rasa sakit fisik itu tidak ada artinya dibanding luka di hati. Lengan atasku masih kuat. Aku mulai merangkak. Sikut dan lututku yang masih berfungsi menyeret tubuh bagian bawahku yang lemas seperti beban mati. Setiap tarikan napas terasa seperti pisau mengoyak paru-paru. Debu dan serat karpet menempel di tangan dan pakaianku. Tapi aku terus bergerak. Aku meraih sehelai blus sutra. Kau dulu membelikannya untuk anniversary pertama kami, Jeremy. Dengan gemetar, aku melipatnya sebisaku, lalu menyeret tubuhku ke arah koper tua yang dia lemparkan. Aku membuka resletingnya dan meletakkan blus itu di dalam. Satu persatu. Gaun pengantin itu. Aku merangkak mendekatinya, mengumpulkannya dengan pelukan, merasakan kainnya yang halus kini penuh debu. Aku melipatnya dengan perlahan, seolah-olah melipat kenangan itu sendiri untuk disimpan rapat-rapat, bukan untuk dibuang. Air mataku jatuh, membasahi kain-kain itu, membasahi lantai. Tapi tanganku tidak berhenti. Setiap helai pakaian yang kukumpulkan, setiap lipatan yang kubuat, adalah pernyataan kecil. Aku masih ada. Aku masih bisa melakukan ini.
Kau bisa merampas rumahku, tapi kau tidak bisa merampas sisa harga diriku yang terakhir ini. Aku tidak tahu berapa lama aku merangkak di lantai. Waktu kehilangan arti. Yang ada hanyalah misi untuk mengumpulkan serpihan-serpihan diriku yang berserakan. Tiba-tiba, dari luar, terdengar suara yang asing di lingkungan perumahan yang sunyi ini. Drum mesin yang sangat halus namun bertenaga, seperti dengungan lebah raksasa. Lalu, suara beberapa pintu mobil dibanting dengan presisi. Langkah kaki berat, lebih dari satu pasang, mendekat dengan tempo cepat dan pasti. Jantungku berdegup kencang. Jeremy? Apakah dia kembali dengan pengacaranya lebih cepat? Bel rumah berbunyi sekali, keras. Tidak ada jawaban dari dalam. Jeremy mungkin di ruang kerjanya dengan headphone. Lalu, braa. Suara pintu depan yang didobrak hingga engselnya nyaris copot mengguncang seluruh rumah. Apa yang terjadi? Teriak Jeremy dari lantai atas, suaranya panik. Dan di sana, berdiri membelakangi cahaya matahari sore di ambang pintu kamar yang terbuka lebar, adalah ayah. Ayahku, Indra Gautama. Bukan dalam kaos lusur seperti saat mengunjungiku diam-diam dulu, tapi dalam setelan jas 3 keping warna arang yang sempurna, membuatnya terlihat seperti monolit yang baru saja mendarat di tengah kekacau balauanku. Wajahnya seperti ukiran granit, dingin, keras, dan dipenuhi oleh kemarahan yang sedingin es. Hanya matanya yang memancarkan kilatan emosi yang mendidih, yang hanya bisa kukenali sebagai perlindungan dan rasa sakit yang dalam. Di belakangnya, 2 bodyguard bertubuh seperti petinju berdiri dengan sikap waspada. Mata mereka menyapu ruangan dengan profesional. Matanya, mata ayahku, menyapu ruangan dalam sekejap, menangkapku di lantai, tubuhku tertelungkup di atas tumpukan pakaian, wajahku basah oleh air mata dan keringat, tangan dan lututku kotor. Lalu pandangannya meluncur ke lautan puing-puing pakaian, ke gaun pengantin yang terlipat setengah di dekatku, ke kursi roda yang kosong di kejauhan. Terakhir, tatapan itu membeku pada Jeremy yang baru saja turun dari tangga. Wajahnya pucat pasi, mulut terbuka dalam kekagetan yang menyakitkan. Ayahku berjalan perlahan, seolah-olah setiap langkahnya mengukur kedalaman kehancuranku. Suara sepatu kulitnya yang mahal klik-klik di atas parket, menginjak-injak pakaianku yang berserakan tanpa ragu. Dia membungkuk di sampingku. Tangannya yang besar, yang biasa menandatangani kontrak miliaran, dengan lembut namun pasti menyentuh pundakku yang bergetar. Sudah, nak, bisiknya. Suaranya serak namun penuh otoritas yang menenangkan. Lalu, dengan suara lantang yang memenuhi seluruh ruangan dan seolah-olah memotong semua oksigen di dalamnya, dia berkata, "Sudah ayah duga hari ini akan tiba." Kalimat itu bukan untukku. Itu adalah vonis. Itu adalah pengumuman bahwa segala sesuatu yang terjadi di sini telah diprediksi, telah ditunggu, dan sekarang, waktunya telah tiba. Jeremy terdiam membeku di anak tangga paling bawah, seperti tikus yang disorot lampu mobil. Darah seolah mengalir dari wajahnya, meninggalkan warna abu-abu pucat ketakutan. Matanya melotot, bergerak cepat dari ayahku, ke bodyguard, ke limusin hitam panjang yang terparkir sembarangan, bahkan sebagian menghalangi jalan, di depan rumahnya, lalu kembali ke aku yang masih terbaring di lantai di dekat kaki ayahku. Di wajahnya, terpampang jelas pengakuan yang mengerikan. Dia telah membuat kesalahan besar. Kesalahan fatal. Dia tidak menikahi Mita, anak seorang duda pensiunan biasa. Dia telah mengusir istri Indra Gautama. Dan Karma, yang telah lama berjalan pelan di belakang layar, akhirnya tiba di depan pintunya. Ayahku tidak membantuku berdiri. Dengan isyarat halus, salah satu bodyguard, seorang pria berbadan tegap bernama Anton, mendekat. Dengan gerakan yang sangat hati-hati namun efisien, dia mengangkatku seolah-olah aku terbuat dari kaca paling berharga, dan mendudukkan saya kembali di kursi roda listrikku. Bodyguard satunya, yang lebih muda, langsung membuka koper mewah kulit yang mereka bawa dan mulai merapikan barang-barangku dengan kecepatan dan ketepatan yang mengagumkan. Gaun pengantin dilipat dengan hormat, foto-foto diambil dari lantai dan dibersihkan, semuanya dimasukkan ke dalam koper itu. Mereka bertindak seperti tim SWAT yang membersihkan TKP. Hanya TKP ini adalah sisa-sisa kehidupanku. Jeremy masih terpaku di anak tangga. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan di darat. Bapak, saya. Ini bukan seperti yang Bapak lihat. Gumamnya.
Suaranya nyaris tak terdengar. Ayahku baru saja membungkuk untuk mengambil selembar foto yang masih terinjak. Foto kami di pantai. Jeremy menggendongku dengan kedua kaki melingkari pinggangnya. Kami tertawa. Dia mengusap debu di foto itu dengan ibu jarinya, lalu menatap Jeremy. Jeremy, ucapnya. Nama itu diucapkan dengan datar, tapi punya bobot yang membuat Jeremy nyaris terjatuh. 2 tahun lalu, saat Mita memutuskan menikahimu meski aku, sebagai satu-satunya keluarga yang dia miliki, tidak memberikan restuku, aku hanya meminta satu hal padanya. Dia melangkah mendekati Jeremy. Setiap langkah membuat Jeremy menciut. Aku berkata, "Nak, jika suatu hari pria ini menunjukkan warna aslinya dan menyakitimu, kamu harus berjanji pada ayah untuk menghubungi ayah. Atau setidaknya, izinkan ayah untuk menunggu di hari itu." Ayahku berhenti hanya 1 meter di depan Jeremy. Mita tidak pernah menelpon. Mita terlalu bangga, terlalu mencintaimu, atau terlalu terluka. Tapi aku, Jeremy, aku bukan ayah yang bodoh. Aku tahu. Aku selalu tahu tentangmu. Setiap kata diucapkan dengan kecepatan rendah, jelas, seperti palu yang menancapkan paku. Tentang kebiasaan belanjamu yang lebih besar dari usahamu yang selalu gagal. Tentang wanita bernama Karina di kantormu, atau apa namanya, yang kamu anggap sebagai penghiburan. Jeremy tersentak, wajahnya menjadi hijau pucat. Tentang kata-kata kotor yang mulai kamu lontarkan padanya saat kamu pikir tidak ada yang mendengar. Dan tentang rencanamu yang menyedihkan untuk menjual rumah pemberianku dan membuang istri satu-satunya anakku ke panti jompo. Semua itu salah paham, Pak. Jeremy mencoba lagi, tapi suaranya hilang di tengah jalan di bawah tatapan ayah. Aku menunggu, sambung ayah, mengabaikannya. Karena aku tahu sifat manusia seperti kamu. Keegoisan dan kebangkrutan moralmu suatu hari akan mencapai puncaknya. Dan ketika itu terjadi, kamu akan mengusirnya. Kamu akan mencoba merampas semua yang dia miliki, karena di matamu, dia sudah tidak berguna. Hari ini, ayah menoleh ke arahku, lalu kembali ke Jeremy. Adalah hari itu. Saat itulah lutut Jeremy menyerah. Tidak dengan anggun, tapi seperti batang pohon yang roboh. Duk, lututnya menghantam lantai parket dengan suara keras. Dia tidak berlutut dengan penuh penyesalan, tetapi karena ketakutan yang melumpuhkan. Tangannya meraih ujung celana ayahku, menggenggamnya. "Bapak, ampuni saya. Saya tidak waras. Saya stres. Bisnis saya hancur. Tekanan dari mana-mana." Ratapnya, air mata dan ingus mulai mengalir di wajahnya yang tampan, membuatnya terlihat kotor dan menyedihkan. "Saya mencintai Mita. Saya salah. Mita, sayang, tolong maafkan aku. Aku janji akan berubah. Aku akan merawatmu lebih baik. Tolong jangan tinggalkan aku." Aku duduk di kursi rodaku, menyaksikan transformasi yang memualkan ini. Pria yang tadi dengan bangga mengobrak-abrik hidupku, sekarang merengek seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Rasanya hampa. Tidak ada lagi rasa sakit, marah, atau bahkan kepuasan. Hanya kehampaan. Ayahku melihatku. Tatapannya bertanya. Semua keputusan ada di tanganku sekarang. Dia memberiku kekuasaan penuh. "Jeremy," ucapku. Suaraku terdengar aneh di telingaku sendiri, tenang dan datar. "Kamu bilang aku beban." "Tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Aku sedang marah," jeritnya, merangkak beberapa langkah ke arahku, tapi dihentikan oleh Anton yang dengan lembut namun tegas menempatkan dirinya di antara kami. "Kamu bilang kamu ingin wanita normal," lanjutku, mataku menatapnya tanpa berkedip. "Kamu merencanakan untuk mengurungku di panti. Kamu mematahkan setiap janjimu. Sekarang, saat ayahku datang, kamu berlutut. Bukan karena kamu menyesal telah menyakitiku, tapi karena kamu takut pada kekuasaannya." "Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal," isaknya. Ayahku masih memandangku. "Mita, ayah ada di sini. Maukah kau tinggal bersama pria ini? Atau ayah membawamu pulang ke rumahmu yang sebenarnya? Semua yang terbaik, dokter, terapis, pengacara, sudah ayah siapkan. Pilihanmu." Jeremy mengangkat tangannya ke arahku,
Wajahnya basah oleh air mata. Mita, jangan. Kita suami istri. Kita bisa memulai lagi. Aku akan jual mobilku. Aku akan jual apapun untuk merawatmu. Percayalah. Aku memandangi tangan yang terulur itu. Tangan yang sama yang melemparkan gaun pengantinku ke lantai. Kemudian, aku melihat ke mata ayahku, ke kekuatan dan ketegaran di sana, dan ke kesedihan yang tersembunyi karena telah membiarkanku melalui ini semua. Lalu, aku melihat ke jendela. Melihat limusin hitam yang mengkilap itu, simbol dunia yang sama sekali berbeda. Dunia di mana aku tidak perlu merangkak di lantai mengumpulkan sisa-sisa harga diri. Dunia di mana aku bisa berjuang untuk berdiri lagi, bukan untuk menyenangkan seorang suami, tetapi untuk diriku sendiri. Nanti malam, pengacaranya akan mengurus semua dokumen perceraian dan pengosongan rumah ini. Bisikku pada ayahku, mengabaikan Jeremy yang masih bersimpuh. Dia bilang aku tidak cakap hukum. Aku ingin pengacara ayah yang membuktikan sebaliknya. Aku ingin setiap dokumen yang dia palsukan, setiap kebohongan yang dia ucapkan, menjadi senjata melawannya. Ayahku mengangguk, senyum tipis kepuasan muncul di sudut bibirnya. Aku akhirnya menoleh ke Jeremy. Suaraku tidak lebih keras dari sebelumnya, tapi setiap kata jatuh seperti batu nisan. Kamu boleh menyimpan semua barangmu di rumah ini, Jeremy. Aku hanya akan membawa barang-barang yang kamu lempar tadi. Untuk sisanya, pernikahan kita, janjimu, rasa percayaku, semuanya sudah hancur berantakan di lantai ini. Dan aku tidak akan pernah merangkak lagi untuk mengumpulkannya. Bawa aku pulang, ayah. 4 kata itu adalah pembebasan. Tidak. Mita, tolong, jerit Jeremy. Tetapi Anton sudah mendorong kursi rodaku dengan mulus melewatinya. Bodyguard kedua menutup koper dengan klik yang tegas dan mengikutinya. Ayahku berjalan di sampingku, tangannya yang besar dan hangat menempel di pundakku. Saat kita melewati ambang pintu yang engselnya rusak karena dobrakan, sinar matahari sore yang hangat menyapu wajahku. Udara segar terasa seperti anggur yang paling mahal, membasuh bau debu, air mata, dan pengkhianatan dari paru-paruku. Jeremy terdengar masih memanggil-manggil namaku dari dalam rumah. Suaranya semakin lemah, semakin putus asa. Ayahku membantuku masuk ke dalam limusin yang luas dan sunyi. Kursi rodaku dilipat dan diletakkan di bagasi. Saat pintu tertutup dengan bunyi tut yang solid, mengisolasi kami dari dunia lama, dia duduk di hadapanku. Dia tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat, hanya memandangiku dengan mata berkaca-kaca. Lalu, dia meraih kedua tanganku. Selamat datang di hidupmu yang baru, nak. Limusin meluncur dengan halus, meninggalkan rumah, jalan, dan kehidupan lamaku yang menjadi semakin kecil di kejauhan. Aku tidak menoleh. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, aku merasa ringan. Bukan fisik, tetapi jiwa. Sebuah perjalanan panjang menanti, penuh dengan rasa sakit dan perjuangan. Tapi perjalanan itu adalah milikku. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku benar-benar memiliki diri dan masa depanku sendiri. Dan untuk Jeremy, biarkan dia menikmati kehampaan rumah yang akan segera dia tinggalkan, dan karma yang baru saja dimulai. Limusin itu tidak membawaku ke rumah sakit biasa. Kami meluncur menuju bandara, langsung ke hanggar pribadi. Di sana, sebuah jet dengan logo perusahaan ayah yang sederhana, sebuah lingkaran dengan garis diagonal seperti sayap yang sedang meraih langit, telah menunggu. Kulihat Jeremy, dari kejauhan, hanyalah titik kecil yang terbengkalai di kehidupannya yang mendadak hampa. Sebelum pintu jet tertutup, pesan terakhir masuk dari nomor tak dikenal. Kurasa dari Bulina. Mita, tolong maafkan Jeremy. Dia hanya tersesat. Keluarga harus kompak. Aku menghapusnya tanpa membalas. Penerbangan selama 12 jam ke Swiss terasa seperti pelarian transenden. Di dalam kabin yang sunyi, hanya terdengar dengungan mesin. Anton si bodyguard duduk di depan, sementara aku dan ayah duduk berseberangan. Dia mengeluarkan tablet dan mulai menunjukkan dokumen. Rumah di Denpasar sudah diamankan. Tim hukum saya sudah menempatkan list pendens. Sangat sulit bagi Jeremy untuk menjualnya sekarang. Jelas ayah, wajahnya diterangi cahaya layar. Selain itu, semua aset yang pernah kau berikan akses padanya, rekening bersama, kartu kredit tambahan,
sudah dibekukan. Aku mengangguk, mencerna informasi itu. Rasanya aneh, mendengar hidup lamaku dibongkar dengan bahasa hukum yang dingin dan efisien. Dia, Jeremy, bagaimana reaksinya? Tanyaku, meski sebenarnya aku tak terlalu peduli. Ayah menyeringai tipis. Marah besar. Tapi lebih banyak panik. Dia mencoba menghubungiku, tentu saja. Pesan suaranya berisi ancaman hukum yang lucu dan permintaan maaf yang tidak tulus. Dia mematikan tabletnya. Tapi biarkan tim hukum yang menanganinya. Fokusmu sekarang adalah satu, pulih. Klinik Montreux bukanlah rumah sakit. Itu adalah sebuah villa megah di tepi Danau Jenewa yang difungsikan sebagai pusat rehabilitasi ortopedi dan saraf paling eksklusif di dunia. Disinilah atlet olimpiade dan orang-orang super kaya datang ketika tubuh mereka rusak. Dr. Leller, sang direktur medis, menyambut kami. Dia perempuan berusia 50-an dengan mata yang sangat tajam dan jabat tangan yang kuat. Madam Gautama, sapanya, tak menggunakan nama Mita. Kami telah mempelajari berkas medis Anda. Jalan Anda akan panjang dan sangat menyakitkan. Kami tidak menjanjikan keajaiban. Kami hanya menjanjikan sains, kerja keras, dan kemungkinan. Aku siap dengan kemungkinan, jawabku, suaraku lebih tegas dari yang kuduga. Hari-hari pertama adalah neraka yang terstruktur. Rasa sakit fisik dari terapi itu berbeda dengan sakit lumpuh. Ini adalah sakit yang aktif, membakar, seolah-olah otot-otot yang lama tertidur dibangunkan dengan sengatan listrik. Setiap sesi fisioterapi membuatku menangis, terkadang menjerit. Tapi terapisku, seorang wanita Swiss bernama Lara, tidak pernah menyerah. Teriak saja, Madam. Itu tanda hidup. Sementara aku berjuang menggerakkan jari kaki yang selama ini seperti milik orang lain, karma untuk Jeremy mulai bekerja dari kejauhan. Suatu sore, ayah datang ke ruang terapiku dengan secangkir coklat panas dan senyum puas di wajahnya. Berita baik, nak, atau setidaknya, berita yang memuaskan. Dia duduk di sampingku. Jeremy telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan tanda tangan dan penggelapan. Aku berhenti menggerakkan ankle weights di kakiku. Bagaimana? Pengacaranya, yang ternyata cukup cerdik, menelusuri rekam jejak dua psikiater yang memberikan surat rekomendasi itu. Ternyata, salah satunya bahkan bukan psikiater bersertifikat, melainkan mantan apoteker yang lisensinya dicabut. Yang satunya lagi menerima donasi besar dari rekening Jeremy untuk yayasan fiktif. Ayah menyeruput coklatnya. Surat kuasa dari pengadilan itu dibatalkan. Dan, karena dia menggunakan dokumen palsu itu untuk mencoba menjual properti atas namamu, itu merupakan penipuan dan pemalsuan. Itu tindak pidana. Seorang tersangka. Pikiranku melayang ke gambaran Jeremy dalam seragam tahanan oranye. Rasanya tidak memuaskan seperti yang kubayangkan. Hanya datar. Dan bisnisnya? Tanyaku. Bangkrut total, jawab ayah singkat. Tanpa suntikan dana diam-diam dariku, yang tentu saja aku hentikan. Dan dengan reputasinya yang hancur, tidak ada klien atau investor yang mau mendekat. Bank akan menyita kantor dan sisa asetnya minggu depan. Aku mengangguk, lalu kembali fokus pada kaki yang masih terasa seperti bukan milikku. Penghancuran hidup Jeremy terjadi begitu cepat dan efisien, seperti domino yang disusun dengan rapi. Tapi itu tidak membuat kakiku bergerak 1 sentimeter pun. Itu hanya membersihkan puing-puing di belakangku, agar aku bisa fokus ke depan. Beberapa minggu kemudian, di sesi terapi air, sesuatu terjadi. Lara memintaku menggantung di kolam dangkal, mencoba menggerakkan kaki seperti gerakan mengayuh sepeda. Air hangat mengurangi beban gravitasi. Aku berkonsentrasi, berkeringat meski berada di dalam air. Gerakan. Gerakan. Siapa yang memegang kendali? Kamu. Otakmu. Lalu, tanpa kusadari, ibu jari kaki kananku berkedut. Hanya sekali. Gerakan kecil, nyaris tak terlihat. Tapi Lara melihatnya. Matanya membelalak. Again. Coba lagi, Madam. Aku menggigit bibir, memusatkan semua energi ke kaki kananku. Gerakan. Ibu jari itu bergerak lagi. Kali ini lebih jelas. Lalu,
Jari telunjuk kakiku mengikutinya. Aku menatap kaki sendiri, tak percaya. Air mata, yang kali ini bukan air mata kesakitan, membanjiri wajahku dan bercampur dengan air kolam. Elara berteriak kegirangan dan memelukku. "Pertanda bagus. Pertanda sangat bagus," teriaknya. Malam itu, aku menelepon ayah yang sedang berada di Jenewa untuk urusan bisnis. "Ayah," jari kakiku bergerak. Diam sejenak di seberang sana. Lalu, aku mendengar suara terisak. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mendengar ayahku menangis. Itu hadiah terbaik, nak," suaranya serak. Di hari yang sama, Anton membawakan tablet dengan berita online dari Indonesia. Jeremy tampak di foto, dikelilingi wartawan, wajahnya tertunduk lesu di depan gedung pengadilan. Captionnya, "Pengusaha muda ditahan terkait kasus pemalsuan dokumen istri lumpuh." Karma berjalan. Kehidupanku yang baru mulai tumbuh, tunas kecil pertama berupa gerakan jari kaki. Dan kehidupan lamaku, dengan semua racun dan pengkhianatannya, mulai membusuk di balik jeruji. Aku mematikan tablet. Malam ini, aku akan menangis lagi. Tapi bukan untuk Jeremy, atau untuk masa laluku. Aku akan menangis untuk jari kakiku yang bergerak, untuk harapan yang tiba-tiba terasa nyata, dan untuk perjalanan panjang yang masih menanti di depanku. Perjalananku sendiri. Klinik Montreux bukan hanya tentang fisioterapi yang menyiksa. Ada juga psikoterapi. Dr. Laurent, psikolog kelahiran Prancis yang ramah namun tajam, memaksaku untuk menggali bukan hanya trauma fisik, tetapi juga luka-luka yang tidak terlihat, rasa dikhianati, harga diri yang hancur, dan identitas sebagai korban yang mulai melekat. "Anda bukan hanya menyembuhkan tulang dan saraf, Madam Mita," katanya suatu sore, sementara aku duduk di kursi roda menghadap jendela yang memandang ke puncak Alpen yang bersalju. "Anda sedang membangun kembali diri Anda. Dan terkadang, yang harus diruntuhkan terlebih dahulu adalah fondasi lama yang rapuh." Salah satu fondasi yang harus kuhancurkan adalah ketergantungan emosional pada Jeremy. Dr. Laurent memberiku latihan. Setiap kali ingatan manis tentang masa lalu muncul, aku harus segera mengingat satu perbuatan kejamnya. Itu kejam, tapi efektif. Gambaran Jeremy membelikanku bunga berubah menjadi gambaran dia melemparkan gaun pengantinku. Kenangan pelukannya berubah menjadi suaranya yang memanggilku, beban. Tapi di tengah proses meruntuhkan ini, aku bertemu seseorang yang membantuku membayangkan fondasi baru. Namanya Arka Wijaya. Dia adalah fisioterapis muda kelahiran Indonesia yang bekerja di klinik ini. Berbeda dengan terapis lain yang memanggilku, Madam Gautama, dengan jarak profesional. Arka sejak awal memperkenalkan diri dengan sederhana. "Saya Arka. Saya akan membantu ibu, tapi ibu yang harus melakukan pekerjaan beratnya." Pertemuan pertama kami tidak istimewa. Dia menggantikan Lara yang cuti. Dia menjelaskan latihan baru untuk menguatkan kor muskle dengan bahasa yang gamblang, tanpa jargon medis yang membuatku pusing. "Coba bayangkan ada benang dari langit-langit menarik pusar ibu ke atas," katanya saat aku mencoba duduk tegak tanpa sandaran. Bukan dengan kaku, tapi dengan kesadaran. Aku mencoba. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa merasakan otot perutku yang lama mati itu bekerja, meski hanya getaran halus. "Bagus," pujinya, tulus. Matanya, berwarna coklat tua yang hangat, berbinar. Itu koneksi saraf yang baru terbentuk. Kecil, tapi penting. Sesi-sesi dengannya berbeda. Dia tidak hanya melihatku sebagai sekumpulan otot dan saraf yang rusak. Dia melihat aku. Saat aku frustrasi karena tidak bisa melakukan suatu gerakan, dia tidak memaksaku. "Kita coba cara lain," katanya. Dia kreatif, menggunakan bola, papan keseimbangan, bahkan musik untuk membantuku menemukan cara baru menggerakkan tubuh. Suatu hari, setelah sesi yang sangat melelahkan, aku hampir terjatuh dari alat latihan berdiri. Dengan refleks cepat, Arka menangkapku. Tangannya kuat tapi lembut, menahanku dengan stabil. "Maaf," gumamku, "malu." "Tidak perlu malu. Jatuh adalah bagian dari proses. Yang penting, ibu mau bangkit lagi." Dia membantuku kembali ke kursi roda. Tapi saat tangannya bersentuhan dengan pundakku, ada kehangatan yang berbeda.
Bukan sekadar profesional. Ada perhatian. Hubungan kami perlahan berubah dari profesional menjadi personal. Dia yang memberitahuku bahwa dia mengambil spesialisasi rehabilitasi saraf setelah adik perempuannya mengalami cedera serupa dalam kecelakaan. Dia tidak mendapat perawatan yang baik. Akunya, suara rendah. Aku berjanji akan membantu orang lain agar tidak merasakan keputusasaan yang sama. Ceritanya membuatku terbuka. Aku mulai bercerita, bukan tentang Jeremy, tapi tentang impian lamaku, mengembangkan bisnis catering, membuat resep sehat yang lezat. Aku bahkan menunjukkan foto-foto masakanku dulu dari ponsel. Ini kelihatan enak sekali, pujinya. Sungguh-sungguh. Suatu hari, ibu pasti bisa kembali melakukannya. Dia memanggilku, ibu. Tapi nada dan caranya membuat sebutan itu terasa seperti bentuk penghormatan, bukan jarak. Dan perlahan, hatiku yang beku mulai merasakan sesuatu yang asing, kehangatan. Sementara itu, berita tentang Jeremy terus berdatangan. Ayah, yang kini lebih sering berada di Swiss untuk menemaniku, kadang membagikan update seperti laporan kemajuan yang terbalik. Pengacaranya mencoba bernegosiasi, menawarkan damai, dengan mengembalikan semua dokumen dan menandatangani perceraian dengan syarat kita mencabut laporan polisi. Ayah menggeleng. Tentu saja aku tolak. Lalu, suatu pagi, datang berita yang lebih besar. Anton membawa tablet dengan ekspresi sedikit kesal. Ada yang ingin menemui Anda, Nyonya. Dia bersikeras. Dia sudah di sini. Siapa? Tanyaku, jantung berdebar. Jeremy? Tidak mungkin. Ternyata, itu Bulina. Dia dibawa ke ruang tamu kecil di klinik. Terlihat jauh lebih tua dan lusuh dari ingatanku. Matanya bengkak. Begitu melihatku, duduk tegak di kursi roda listrik baru, dengan pipi yang sudah tidak terlalu pucat, air matanya langsung meleleh. Mita, anakku. Dia meraih tanganku, tapi aku menariknya perlahan. Apa yang ibu lakukan di sini, Bulina? Jeremy, anakku, dia ditahan. Kondisinya buruk. Dia stres, sakit ma akutnya kambuh. Isaknya. Dia minta, dia mohon padaku untuk menemui kamu. Untuk meminta belas kasihan. Aku mendengarkan dengan tenang. Arka, yang kebetulan lewat, menangkap situasi dan berdiri di dekat pintu, seolah siap mengintervensi jika diperlukan. Kehadirannya memberiku kekuatan. Apa yang dia inginkan? Cabut laporannya, Mita. Tolong. Dia bilang dia akan setuju apapun syarat cerainya. Dia akan menandatangani apa saja. Asal dia tidak masuk penjara. Bulina merengek. Dia anak satu-satuku. Kalau dia masuk penjara, hidupku hancur. Dulu, kata-kata seperti ini akan membuatku merasa bersalah. Tapi sekarang, setelah terapi dengan Dr. Laurent dan kehangatan dari Arka, aku melihatnya dengan jelas. Ini adalah manipulasi lagi. Mereka tidak menyesal karena menyakitiku. Mereka menyesal karena tertangkap. Aku mengambil napas dalam-dalam. Bulina, dulu ibu pernah bilang, istri yang baik harus mengutamakan kebahagiaan suami, meski harus berkorban. Benar, kan? Dia mengangguk, sedikit bingung. Sekarang, sebagai calon mantan istri Jeremy, aku akan mengutamakan kebahagiaanku sendiri. Dan kebahagiaanku adalah melihat keadilan ditegakkan. Agar perempuan lain tidak mengalami apa yang kualami. Wajah Bulina pucat. Kau tegas sekali, Mita. Kami sudah seperti keluarga bagimu. Keluarga tidak saling menghancurkan, Bu. Jawabku dingin. Keluarga tidak merencanakan untuk membuang anggota yang lemah ke panti jompo. Dia terdiam, lalu marah. Kau pikir dengan ayahmu yang kaya, kau akan bahagia? Kau tetap cacat. Tidak ada laki-laki yang akan mau dengan kondisimu. Saat itulah, Arka melangkah masuk. Wajahnya biasa saja, tapi ada ketegangan di rahangnya. Maaf, Ibu. Sesi Madam Mita sudah dimulai, katanya dengan sopan namun tegas. Anton akan mengantar ibu keluar. Bulina terpaksa pergi, dengan ancaman dan kutukan yang tercekat di mulutnya. Setelah dia pergi, aku gemetar. Amarah yang lama tertahan hampir meledak. Arka tidak pergi.
Dia berlutut di samping kursi rodaku. Napas dalam, Ibu. Dia tidak layak mendapat emosi Anda. Dia bilang, tidak ada laki-laki yang mau. Arka memandangku, matanya jernih dan serius. Dia salah. Dan yang lebih penting, pendapatnya tidak penting. Nilai Anda tidak ditentukan oleh apakah ada laki-laki yang mau atau tidak. Nilai Anda ada karena Anda adalah Anda. Pejuang yang tangguh yang saya lihat setiap hari berusaha menggerakkan jari kakinya. Kata-katanya sederhana, tapi menghujam tepat di sasaran. Air mata yang tadi adalah air mata kemarahan, kini berubah menjadi kelegaan. Ada seseorang yang melihatku, bukan sebagai korban atau orang cacat, tetapi sebagai pejuang. Di hari yang sama, Arka membawakan setangkai Edelweiss kecil, bunga putih yang tumbuh di pegunungan Alpen, lambang ketahanan. Untuk mengingatkan ibu bahwa hal yang paling indah dan kuat justru tumbuh di tempat yang paling keras, katanya, tersenyum. Aku menerima bunga itu, dan menerima sesuatu yang lebih berharga. Benih kepercayaan dan perasaan baru yang mulai tumbuh di tengah salju rehabilitasiku. Sementara di kejauhan, kehidupan Jeremy semakin merosot ke dalam kegelapan. Cahaya baru justru mulai menyembul di kehidupanku, dibawa oleh seorang fisioterapis dengan mata hangat dan keyakinan bahwa aku bisa bangkit. Perlawananku tidak lagi hanya tentang membalas dendam pada Jeremy. Sekarang, juga tentang membuktikan, pada diriku sendiri dan pada dunia, bahwa dari puing-puing kehancuran, bisa tumbuh sesuatu yang lebih kuat dan lebih indah. Dan mungkin, juga tentang membuka hati untuk kemungkinan baru. Kehadiran Bu Lina di Montreux meninggalkan rasa pahit, tapi juga pencerahan. Perempuan itu, dengan segala manipulasi dan racunnya, adalah pengingat nyata dari kehidupan lamaku. Dr. Laurent, psikologku, melihat langsung dampaknya pada sesi kami selanjutnya. Dia adalah hantu dari masa lalu Anda, katanya, sambil mencatat sesuatu. Dan hantu hanya punya kekuatan jika kita memberinya energi. Anda sudah menolaknya secara fisik. Sekarang, kita perlu menolaknya secara emosional dan hukum. Hukum. Kata itu mengingatkanku pada rekaman-rekaman lama di ponselku. Rekaman suara Bu Lina yang beracun, yang dulu kukumpulkan diam-diam sebagai bukti bahwa aku tidak gila. Aku masih menyimpannya di cloud. Saat Dr. Laurent menyarankanku untuk memegang kendali narasi, sebuah ide mulai terbentuk. Beberapa hari setelah kunjungan Bu Lina, aku meminta pertemuan dengan ayah dan tim hukumnya yang berkantor di Jenewa. Mr. Thibault, pengacara utama ayah yang orang Prancis namun fasih berbahasa Indonesia, hadir via video call. Madam Mita, sapa Mr. Thibault. Ayahanda Anda memberitahu saya bahwa Anda memiliki bahan bukti tambahan. Aku mengangguk, lalu memutarkan satu cuplikan rekaman. Suara Bu Lina yang khas, penuh kepalsuan, terdengar jelas di ruang meeting yang sunyi. Kau harus belajar membuka hati. Relakan sedikit hakmu. Biarkan Jeremy mencari penghiburan di luar. Untuk keseimbangan jiwa dia. Mr. Thibault mendengarkan dengan ekspresi netral, tetapi matanya tajam. Ayahku, yang duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. Wajahnya gelap mendengar kata-kata itu. Ini sangat kuat, Madam, kata Mr. Thibault setelah rekaman selesai. Ini menunjukkan pola penganiayaan psikologis dan upaya untuk memfasilitasi perzinaan, yang bisa memperkuat posisi Anda dalam kasus perceraian dan tuntutan atas kompensasi. Saya tidak hanya ingin kompensasi, Mr. Thibault, kataku dengan suara tegas yang membuat ayahku menoleh. Saya ingin dia bertanggung jawab. Secara hukum. Mr. Thibault mengangkat alis. Ibu mertua Anda? Dalam hukum Indonesia, menuntut seseorang atas ucapan seperti ini, sulit. Saya tidak ingin menuntutnya ke pengadilan pidana. Saya ingin dia menjadi saksi. Rencanaku sederhana, namun kejam dalam keanggunannya. Jeremy sedang berjuang mati-matian untuk menghindari penjara. Pengacaranya pasti terus mencari celah. Aku ingin memberikan celah itu, dengan harga yang harus dibayar oleh Bu Lina. Kita tawarkan perdamaian, jelasku. Cabut laporan pidana pemalsuan tanda tangan, dengan syarat, Jeremy setuju dengan semua syarat perceraian kami tanpa tawar-menawar. Dan ibunya harus memberikan kesaksian tertulis dan di depan pengadilan agama tentang semua ucapan dan tekanan psikologis yang dia lakukan terhadap saya,
sebagai bukti tambahan untuk perceraian dan klaim saya. Ayahku tersenyum, bangga. Mr. Thibault mengangguk pelan, mulai melihat kejeniusan di baliknya. Dengan begitu, lanjutku, Jeremy bebas dari penjara. Tapi reputasinya sebagai anak yang ibunya sendiri bersaksi mendukung mantan menantunya akan hancur total. Dan Bu Lina, dia harus memilih, membiarkan anaknya masuk penjara, atau menghancurkan dirinya sendiri sebagai ibu yang baik di depan hukum dan keluarga besarnya. Ini jebakan yang sangat elegan, Madam, puji Mr. Thibault. Dan secara hukum, sangat bisa dilakukan. Kesaksian ibu kandungnya sendiri akan menjadi pukulan telak bagi klaim Jeremy bahwa pernikahan kalian baik-baik saja sebelum campur tangan ayahanda Anda. Rencana itu dijalankan. Melalui pengacaranya, Jeremy yang putus asa langsung menyambut tawaran damai itu. Dia setuju dengan semua syarat perceraian, tanpa nafkah, tanpa hak atas rumah, dan tanpa klaim apapun atas asetku di masa depan. Dia hanya ingin bebas. Tapi saat pengacaranya menyampaikan syarat tambahan tentang kesaksian Bu Lina, ada perlawanan. Jeremy marah. Bu Lina tentu saja menolak mentah-mentah. Aku mendapat laporan bahwa dia berteriak di telepon pada pengacaranya, menyebutku iblis dan setan. Aku tidak terburu-buru. Aku hanya menginstruksikan Mr. Thibault untuk mengirimkan salinan rekaman suara itu kepada Bu Lina, dengan pesan singkat, ini hanya satu contoh. Kami memiliki lebih banyak. Pilihan ada di ibu, suara ibu di rekaman, atau suara ibu di persidangan sebagai saksi. Yang satu tidak bisa dibantah. Taktik tekanan itu bekerja. Setelah seminggu kebisukan, Bu Lina akhirnya setuju. Dengan syarat, kesaksiannya diberikan secara tertulis terlebih dahulu, dan dia hanya akan bersaksi di pengadilan agama tertutup, bukan pengadilan negeri. Tidak, kataku melalui telepon pada Mr. Thibault. Dia harus bersaksi di pengadilan agama terbuka. Saya ingin keluarga besarnya, teman-temannya, mendengar sendiri. Itu harga yang harus dia bayar. Hari persidangan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta akhirnya tiba. Aku hadir via video call dari ruang khusus di klinik Montreux. Ayahku duduk di sampingku, bersama Mr. Thibault. Di layar, aku bisa melihat ruang sidang. Jeremy terlihat kurus dan sangat tegang. Dan di kursi saksi, duduklah Bu Lina. Wajahnya seperti orang yang menahan sakit perut akut. Dia menghindari tatapan siapapun. Hakim memintanya bersaksi. Suaranya pelan, gemetar. Awalnya, dia mencoba meraba-raba. Tapi hakim yang sudah membaca kesaksian tertulisnya, memintanya untuk menyebutkan detail. Saya hanya ingin menasihati mantan menantu saya agar lebih memahami suami, katanya. Sebutkan kata-kata nasihat spesifik yang ibu berikan, desak kuasa hukumku di sana. Bu Lina tercekik. Dia melihat Jeremy yang memandangnya dengan mata memohon sekaligus penuh kebencian. Dia melihat hakim. Akhirnya, dengan suara nyaris tak terdengar, dia mengulangi beberapa kalimat dari rekaman itu. Tentang merelakan suami mencari penghiburan di luar. Tentang istri yang baik mengutamakan kebahagiaan suami. Ruang sidang senyap. Bahkan via video, aku bisa merasakan keheningan yang penuh penghakiman itu. Wajah Jeremy merah padam lalu pucat kembali. Itu adalah pengkhianatan terakhir. Ibunya sendiri yang menusuknya dari depan, di depan umum. Setelah kesaksian itu, sidang berjalan cepat. Hakim memutuskan perceraian dengan talak 1, dan semua syaratku dikabulkan. Jeremy bebas dari tuntutan pidana, tapi dia telah kehilangan segalanya. Istri, rumah, reputasi, dan kini, juga harga diri di depan ibunya sendiri. Saat layar video dipadamkan, ada rasa hampa yang besar di dadaku. Bukan kepuasan. Hanya, selesai. Ayahku memelukku. Langkah yang berat, nak. Tapi kamu melakukannya dengan sangat baik. Aku tidak merasa baik, ayah. Aku hanya merasa lega. Malam itu, Arka datang untuk sesi terapi malam yang terjadwal. Dia melihat wajahku yang lelah. Sidangnya sudah selesai, tanyanya lembut. Aku mengangguk, lalu menceritakan secara singkat apa yang terjadi dengan Bu Lina. Arka mendengarkan, lalu berkata, kadang, untuk menyembuhkan luka yang dalam,
Kita harus mengeluarkan racunnya sampai tuntas. Sekarang racun itu sudah keluar. Sekarang waktunya untuk benar-benar menyembuhkan. Dia membantuku melakukan peregangan ringan. Saat tangannya menopang kakiku, aku merasa aman. Berbeda dengan rasa aman semu yang dulu kudapat dari Jeremy. Ini nyata, berdasarkan tindakan, bukan janji. Sebelum pergi, Arka berkata, "Besok, kita coba latihan berdiri dengan alat baru. Lebih stabil. Apa ibu siap?" Aku melihat matanya yang penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, aku bisa menjawab dengan yakin, tanpa bayang-bayang kehidupan lamaku. Saya siap. Bu Lina dan jerat karmanya telah berlalu. Dia dan Jeremy sekarang hanya menjadi bagian dari masa lalu yang sudah aku jebol dan kubur. Sekarang, waktunya untuk benar-benar membangun fondasi baru. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat fondasi itu tidak hanya berupa kemampuan untuk berjalan lagi, tetapi juga kemungkinan untuk dicintai dengan cara yang benar, tanpa syarat, tanpa manipulasi, dan dengan tangan yang siap menopang, bukan mendorong jatuh. Musim semi telah tiba di Montreux. Udara yang semula menusuk dingin, kini berubah menjadi sejuk dan segar, membawa aroma bunga-bunga pertama yang bermekaran. Perubahan musim itu berjalan seiring dengan perubahan dalam diriku. Hari itu adalah hari yang ditandai di kalendarku. Setelah 9 bulan rehabilitasi intensif, Dr. Leler dan tim akan melakukan evaluasi besar. Sesi pagi dimulai dengan tes-tes yang melelahkan. Kekuatan otot, rentang gerak, respons saraf. Aku bisa melihat wajah Lara dan terapis lain yang tersenyum-senyum, memberikan isyarat jempol kecil saat aku menyelesaikan setiap tes dengan lebih baik dari yang mereka harapkan. Sesi terakhir diadakan di gym utama. Arka ada di sana, berdiri di samping alat berdiri paralel, sebuah bingkai logam yang kokoh dengan 2 palang sejajar untuk pegangan tangan. Hari ini, kita tidak akan menggunakan alat bantu berdiri biasa, katanya, matanya berbinar dengan tantangan. Hari ini, kita coba dengan kruk. 2 kruk yang disesuaikan tinggi badanku sudah bersandar di dinding. Dadaku berdebar. Selama ini, aku hanya berlatih berdiri dengan penyangga penuh atau alat bantu berdiri yang stabil. Kruk adalah level berbeda. Mereka membutuhkan keseimbangan, kekuatan lengan, dan koordinasi yang jauh lebih tinggi. Saya tidak yakin, gumamku. Arka mendekat, berjongkok sehingga matanya sejajar denganku. Saya yakin. Saya sudah melihat kemajuan ibu setiap hari. Otot inti ibu sudah kuat. Lengan ibu sudah siap. Yang ibu butuhkan hanyalah keberanian untuk melepaskan penyangga yang aman. Napasku dalam-dalam. Keberanian, kata itu sekarang memiliki arti yang berbeda. Dulu, keberanian adalah bertahan di rumah dengan Jeremy. Sekarang, keberanian adalah mencoba berdiri dengan 2 batang kayu. Dengan bantuan Arka, aku berpindah dari kursi roda ke bangku di antara paralel bars. Dia menempatkan kruk di bawah ketiakku, menyesuaikan posisi tanganku di pegangan. Pelan-pelan. Saya di sini. Saya tidak akan melepaskan ibu sampai ibu bilang sudah siap. Aku mengangguk, mulutku kering. Dengan gemetar, aku menekankan tangan di kruk, lalu mendorong tubuhku ke atas. Kaki-kakiku, yang masih terasa asing, seperti 2 balok kayu yang berat, menapak di lantai. Rasa sakit yang familiar menusuk di punggung bawah, tapi kali ini disertai sensasi tekanan di telapak kaki. Sensasi itu adalah kemajuan. 1, 2, 3, naik, bisik Arka di telingaku. Dengan desisan napas, tubuhku terangkat. Untuk beberapa detik yang terasa seperti abadi, aku menggantung di antara kruk, kaki menyentuh lantai tapi tidak sepenuhnya menahan beban. Lalu, pelan-pelan, aku menurunkan berat badanku. Lututku gemetar hebat, berkeringat dingin membasahi bajuku. Tapi aku berdiri. Bukan berdiri dengan penyangga penuh. Bukan berdiri di antara paralel bars. Aku berdiri, dengan 2 kruk, di tengah ruangan yang luas. Bagus, bagus sekali. Arka berbisik. Tangannya masih siaga di pinggangku, tapi tidak menyentuh. Sekarang, tahan. Rasakan. Aku memejamkan mata. Aku bisa merasakan butiran karet dari ujung kruk di telapak tanganku. Aku bisa merasakan aliran darah yang berdebar di pelipisku. Dan yang paling ajaib,
Aku bisa merasakan tekanan yang samar namun nyata di kedua telapak kakiku. Seolah-olah mereka berkata, "Kami di sini. Kami masih hidup." Air mata mulai mengalir di pipiku. Bukan air mata kesakitan atau kesedihan, tapi air mata kemenangan yang terdalam dan paling pribadi. Saya berdiri. Isakku, suaraku parau. "Ya," jawab Arka, dan suaranya juga terdengar serak. Ketika aku membuka mata, kulihat matanya juga berkaca-kaca. Ibu berdiri. Dia tidak menahanku menangis. Dia membiarkanku berdiri di sana, dengan tangis terisak yang melegakan, selama mungkin sampai kakiku benar-benar gemetar dan aku harus duduk kembali. Saat aku kembali ke kursi roda, kelelahan tapi euforia, Anton masuk ke gym dengan ekspresi sedikit tergesa-gesa. Dia biasanya sangat tenang. "Nyonya Mita, Tuan Gautama meminta Anda segera di ruang multimedia." "Apa yang terjadi, Anton?" "Berita dari Indonesia. Tentang mantan suami Anda." Aku dan Arka bertukar pandang. Ada firasat di matanya. Dengan masih membawa sisa-sisa euforia dari keberhasilanku berdiri, aku mengikuti Anton. Di ruang multimedia, ayah sudah menunggu bersama Mr. Thibault via video call. Wajah Mr. Thibault terlihat serius. "Madam Mita," sapa Mr. Thibault. "Ada perkembangan. Meskipun kasus pemalsuan tanda tangan telah dicabut, pihak kejaksaan menemukan sesuatu yang baru selama penyelidikan mereka." Aku duduk tegak, jantung berdebar karena alasan yang berbeda. Ternyata, Jeremy Pratama tidak hanya mencoba memalsukan tanda tangan Anda untuk penjualan rumah. Dia juga telah melakukan penggelapan dana dari investor di perusahaannya yang sudah bangkrut. Dia menggunakan uang investor terakhir itu untuk membayar pengacaranya, dan mencoba melarikan diri ke Singapura semalam. Aku menahan napas. Larikan diri. Dia ditangkap di bandara, tepat sebelum naik pesawat, jelas Mr. Thibault. Dengan bukti penggelapan yang kuat dan upaya pelarian, dia kini ditahan dengan pasal yang lebih berat. Kemungkinan besar akan ditahan tanpa penangguhan sebelum persidangan. Layar video berubah, menunjukkan cuplikan berita dari stasiun TV Indonesia. Jeremy tampak diseret oleh petugas. Wajahnya tertutup jaket, tetapi aku mengenali postur tubuhnya yang lesu dan putus asa. Headline berjalan di bagian bawah layar. Pengusaha gagal ditangkap di bandara terkait kasus penggelapan dana investor. "Karma," bisik ayah di sampingku. Suaranya datar. Dia lolos dari satu pintu, tapi terperangkap di pintu yang lain, lebih besar. Aku memandangi layar. Pria di layar itu terasa sangat asing. Pria yang pernah kucintai, yang pernah berjanji melindungiku, kini hanyalah sosok yang hancur oleh keserakahannya sendiri. Tidak ada lagi kebencian di hatiku. Hanya belas kasihan yang jauh dan dingin. "Jadi, sekarang dia benar-benar masuk penjara?" tanyaku. "Sangat besar kemungkinannya," jawab Mr. Thibault. "Ini sudah di luar kendali kita. Ini murni antara dia, investor yang tertipu, dan hukum Indonesia." Aku mengangguk. Pikiranku melayang ke Bu Lina. Dia pasti sekarang sedang mengalami neraka yang jauh lebih buruk. Anak satu-satunya yang dia lindungi mati-matian, akhirnya terbaring di balik jeruji besi. Setelah panggilan berakhir, aku terdiam lama. Ayah menatapku khawatir. "Apa kau baik-baik, Nak?" Aku menarik napas dalam. Aku baik, Ayah. Aneh, aku merasa lebih bebas. Seolah-olah satu rantai terakhir yang tidak terlihat akhirnya putus. Hari itu adalah hari dengan dua ekstrim yang tajam. Di satu sisi, ada puncak tertinggi. Aku berdiri dengan kakiku sendiri, dengan bantuan kruk, untuk pertama kalinya. Di sisi lain, ada jurang terdalam bagi Jeremy, kebebasannya yang terakhir hilang, dan penjara menantinya. Saat aku kembali ke kamarku, ada seikat bunga Edelweiss dan satu batang coklat Swiss Premium di atas mejaku. Kartu kecil bertuliskan tulisan tangan Arka yang rapi. "Untuk keberanian terbesar hari ini, berdiri. Dan untuk kebebasan sejati, melepaskan beban masa lalu." Aku tersenyum. Arka mengerti. Dia tahu bahwa kemenangan sejati hari ini bukan hanya tentang kakiku yang menapak, tapi juga tentang hatiku yang akhirnya melepaskan bayangan Jeremy untuk selamanya.
Aku mematahkan sepotong coklat dan memasukkannya ke mulut. Rasanya pahit manis, rumit, dan sangat memuaskan. Seperti hidupku sekarang. Jeremy telah jatuh. Tapi aku, Mita Gautama, hari ini telah bangkit. Dan ini baru permulaan. Musim panas di Montreux terasa seperti mimpi. Danau Jenewa berkilauan seperti hamparan kristal biru di bawah matahari. Dan pegunungan Alpen yang masih diselimuti salju di puncaknya menjadi latar belakang yang sempurna. Namun, pemandangan terindah bagiku bukanlah itu, melainkan setiap langkah kecil yang kuperjuangkan. Kini, aku sudah bisa berjalan dengan 2 kruk untuk jarak pendek di dalam klinik. Dokter Leler bahkan mulai membicarakanku tentang kemungkinan menggunakan walker, alat bantu jalan beroda, dalam beberapa bulan ke depan. Setiap kemajuan adalah hasil dari darah, keringat, dan air mata, dan dari bimbingan tak kenal lelah Arka. Hubungan kami telah melampaui batas terapis pasien. Dia adalah teman, penyemangat, dan lebih dari itu. Perasaanku padanya tumbuh seperti matahari musim panas yang perlahan namun pasti mencairkan es di puncak gunung. Matanya yang hangat, ketulusannya, dan caranya melihatku, bukan sebagai pasien yang malang, atau pewaris kekayaan, tapi sebagai Mita, seorang perempuan dengan semangat juang dan impian. Semua itu membuat hatiku, yang dulu beku dan terluka, mulai berdenyut lagi. Tapi aku juga bukan lagi perempuan naif yang percaya pada cinta buta. Aku membawa luka dan warisan yang rumit. Suatu sore, saat kami duduk di teras menghadap danau setelah sesi terapi, Arka tidak berbicara banyak. Dia tampak gugup, mengutak-atik sapu tangan di tangannya. "Ada apa, Arka?" tanyaku lembut. Dia menarik napas dalam, lalu menatapku langsung. "Mita, Ibu, saya memiliki perasaan yang dalam pada Ibu. Dan saya yakin ini bukan sekadar keterikatan profesional." Dunia seolah berhenti sejenak. Jantungku berdebar kencang. Tapi bukan karena takut. Karena harap. "Tapi," lanjutnya, wajahnya serius, "saya tahu siapa Ibu. Saya tahu latar belakang Ibu. Dan saya tidak ingin ada yang meragukan niat saya. Saya tidak pernah mengincar kekayaan atau status. Saya hanya mengincar hati Ibu." Dia mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. Bukan surat cinta, tapi sebuah dokumen hukum. "Ini adalah draft perjanjian pranikah," katanya, suaranya tegas. "Saya sudah meminta bantuan teman pengacara untuk membuatnya. Di dalamnya, saya dengan sukarela melepaskan semua klaim finansial atas kekayaan Ibu sekarang dan di masa depan. Saya juga setuju untuk tidak memiliki akses atau hak pengelolaan atas bisnis atau aset keluarga Gautama. Satu-satunya hal yang saya inginkan adalah hak untuk mencintai Ibu, mendampingi Ibu, dan membangun kehidupan kita sendiri, dengan penghasilan dan usaha saya sendiri sebagai fisioterapis." Aku tercekat. Air mata menggenang di mataku. Ini adalah bentuk cinta yang paling jujur dan paling menghormati yang pernah kuterima. Dia tidak hanya mengungkapkan perasaan, tapi juga mengambil tindakan nyata untuk melindungi diriku dan keluargaku dari segala keraguan. "Arka, kamu tidak harus." "Saya harus," potongnya lembut. "Untuk ketenangan pikiran ayah Ibu. Dan yang terpenting, untuk ketenangan pikiran Ibu. Agar Ibu tahu bahwa apapun yang terjadi di antara kita nanti, itu murni tentang kita, bukan tentang uang." Aku mengambil dokumen itu. Tanganku gemetar. Ini adalah antitesis sempurna dari segala sesuatu yang dilakukan Jeremy. Jeremy mengincar hartaku dengan menyembunyikan niatnya. Arka justru dengan terbuka menolaknya untuk membuktikan cintanya. Ayahku mungkin masih sulit menerima ini," bisikku. "Ayah memang selalu protektif, dan setelah pengalaman dengan Jeremy, dia seperti tambah berhati-hati. Saya tahu, dan saya siap menghadapinya. Saya akan berbicara langsung dengan beliau." Pertemuan antara Arka dan ayah terjadi di ruang perpustakaan villa kami di Jenewa. Aku tidak diizinkan masuk. Aku hanya bisa mondar-mandir, atau lebih tepatnya, berjalan pelan-pelan dengan kruk, di koridor luar, jantung berdegup kencang. Setelah 1 jam yang terasa seperti 1 abad, pintu terbuka. Wajah ayahku terlihat berat, tapi tidak marah. Arka keluar. Wajahnya tenang tapi ada ketegangan di bahunya.
"Mita," panggil ayah. "Masuklah." Aku masuk, duduk dengan susah payah di kursi. Ayah memandangiku lama. "Dia memberimu ini?" tanyanya, menunjuk draft perjanjian pranikah yang kini ada di mejanya. Aku mengangguk. Ayah menghela napas. "Setelah Jeremy, aku berjanji akan lebih ketat. Aku tidak ingin ada yang menyakiti anakku lagi." Lalu, dia menatap Arka. Tapi pemuda ini, dia datang bukan dengan janji kosong. Dia datang dengan dokumen yang secara hukum melucuti semua kemungkinan keuntungan finansial darimu. Dan saat aku tanya, "Apa yang kau inginkan dari putriku?" dia hanya menjawab, kebahagiaannya, dan izin untuk menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Ayah berdiri, berjalan menghampiri jendela. Aku sudah memeriksa latar belakangnya. Bersih, keluarga sederhana, prestasi akademis gemilang, dedikasi pada pekerjaannya tak diragukan. Dan yang paling penting, dia menoleh padaku, matanya berkaca-kaca. "Dia membuatmu bersinar kembali, nak, bukan hanya fisikmu, tapi jiwamu." Aku melihat bagaimana matamu berbinar saat membicarakan kemajuanmu, atau saat dia ada di dekatmu. Dia mendekati Arka, meletakkan tangannya di pundak pemuda itu. "Jagalah dia dengan segenap jiwamu. Karena jika kau menyakitinya, kau tidak hanya berurusan dengan pengacaraku, tapi juga dengan seorang ayah." Arka mengangguk, wajahnya penuh keyakinan. "Saya berjanji, Pak, dengan segala yang saya miliki." Namun, kehidupan selalu punya cara untuk menguji kebahagiaan yang baru ditemukan. Esok harinya, saat aku sedang berlatih di kolam terapi, Anton datang membawa sebuah surat. Bukan email, bukan pesan, tapi surat tulisan tangan di atas kertas tahanan. Atasannya, Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Pengirim, Jeremy Pratama. Jantungku terasa berhenti. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. "Mita, maaf mengganggumu. Aku tahu aku tidak punya hak lagi. Tapi aku putus asa. Penjara ini bukan tempat untuk manusia. Aku sakit, Mita. Stresku membuat semua penyakit lamaku kambuh. Aku minta, tolong, cabut laporan penggelapan itu. Katakan pada investor itu bahwa itu salah paham. Katakan kau yang menyuruhku menggunakan uang itu untuk biaya pengacara. Aku tahu ayahmu bisa mengatur segalanya. Kau dulu mencintaiku. Tolong, buktikan cintamu yang terakhir kali. Selamatkan aku dari neraka ini. Aku janji, kalau aku bebas, aku akan pergi jauh dan tidak akan mengganggumu lagi. Jeremy." Surat itu penuh dengan keputusasaan dan manipulasi yang sama. "Buktikan cintamu." Dia masih menggunakan senjata yang sama. Dan itu sama sekali tidak berhasil. Aku tidak marah. Aku hanya merasa sedih yang dalam. Sedih karena pria ini sama sekali tidak berubah. Dia tidak belajar tentang tanggung jawab, hanya mencari jalan keluar yang mudah dengan mengorbankan orang lain. Kali ini, bahkan memintaku untuk berbohong di bawah sumpah. Arka, yang memperhatikan ekspresiku, mendekat. "Apa yang terjadi?" Aku menyerahkan surat itu padanya. Dia membacanya, lalu menghela napas. "Apa yang akan ibu lakukan?" Aku mengambil surat itu kembali, merobeknya perlahan menjadi potongan-potongan kecil, dan membiarkannya terjatuh ke tempat sampah di dekat kolam. "Aku akan membuktikan cintaku," kataku, suaraku tenang. "Bukan padanya, tapi pada diriku sendiri, dan pada keadilan. Aku akan membiarkan hukum berjalan." Aku melihat Arka, dan dari matanya, aku melihat dukungan dan rasa hormat. Dia tidak memaksaku untuk memaafkan atau melupakan. Dia menghormati keputusanku untuk tidak lagi terlibat dalam drama racun Jeremy. Cinta sejati, aku belajar, bukan tentang menyelamatkan seseorang dari konsekuensi perbuatannya, tapi tentang saling menguatkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan tentang menghormati batasan masing-masing. Jeremy memintaku membuktikan cinta dengan mengorbankan integritasku. Arka membuktikan cintanya dengan melindungi integritasku, bahkan sebelum kami memulai. Ujian cinta itu telah berlalu, dan hatiku tahu dengan jelas siapa yang layak mendapat tempat di dalamnya. 1 tahun setelah aku merangkak di lantai rumah lamaku, aku berdiri, dengan kaki sendiri,
Di bawah sebuah cupah yang terbuat dari kayu dan bunga Edelweiss, di taman rumah kami di tepi Danau Jenewa. Tidak ada acara mewah dengan ratusan tamu. Hanya ayahku, beberapa staf dekat dari perusahaan ayah, Dokter Leler dan beberapa staf klinik yang menjadi teman, serta tentu saja, Anton dan tim keamanan yang berdiri di kejauhan. Ini adalah pernikahan kecil, intim, dan penuh makna. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna gading, ringan, dengan potongan yang memungkinkanku bergerak bebas. Tidak ada gaun pengantin berkanun atau ekor panjang. Aku tidak butuh itu. Di tangan, aku memegang seikat Edelweiss dan tanganku yang lain bertumpu pada tongkat kayu berhias pita yang kokoh. Tongkat itu adalah kemajuanku. Dari kursi roda, ke kruk, lalu ke walker, dan akhirnya ke tongkat ini. Dokter Leler mengatakan mungkin suatu hari aku bisa berjalan tanpanya. Tapi hari ini, tongkat itu adalah bagian dari perjalananku, dan aku memeluknya dengan bangga. Arka, mengenakan setelan jas navy sederhana, menunggaku di ujung jalan bunga. Matanya, seperti selalu, penuh dengan kehangatan dan ketenangan yang membuat jantungku tenang. Saat musik instrumental lembut dimulai, ayahku menggenggam lenganku. "Siap, nak?" bisiknya, matanya berbinar bangga. Aku mengangguk, menekan tongkatku ke tanah. "Siap." Langkahku pelan, tidak sempurna. Ada sedikit ketimpangan yang mungkin akan selamanya menjadi bagian dariku. Tapi setiap langkah itu stabil, pasti, dan milikku sendiri. Saat aku melangkah di atas hamparan rumput hijau, melewati bangku-bangku tempat tamu-tamu tersayang duduk, aku melihat air mata di banyak mata. Bukan air mata kasihan, tapi air mata haru yang tulus. Ayahku menyerahkan tanganku ke tangan Arka. Genggaman Arka hangat dan kuat, seolah mengatakan, "Aku di sini. Kau aman." Upacara pernikahan kami singkat dan penuh kejujuran. Kami mengucapkan janji yang kami tulis sendiri. Janji Arka padaku, untuk selalu melihat kekuatanku sebelum kelemahanku, untuk menjadi sandaran yang kokoh namun tidak merenggut kemandirianku, dan untuk mencintaiku dalam setiap bab kehidupan, baik saat aku berdiri atau butuh berpegangan. Janjiku padanya, untuk selalu membawa diriku yang utuh, dengan luka, pelajaran, dan impianku, ke dalam pernikahan ini, untuk tidak pernah berhenti berjuang, dan untuk membangun rumah bersama yang di dalamnya kami sama-sama tumbuh. Saat Rabbi menyatakan kami suami istri, dan Arka mencium keningku dengan lembut, sorak-sorai kecil dan tepuk tangan riuh terdengar. Aku menangis. Tapi kali ini, air mata itu murni kebahagiaan. Pesta kecil-kecilan berlangsung di teras. Saat kami sedang memotong kue lapis lemon raspberry, bukan black forest, Anton mendekat dengan wajah sedikit canggung. "Nyonya Mita, maaf mengganggu. Ada seorang tamu yang tidak diundang." Dia bersikeras. Jantungku berdebar. Tapi Anton segera menambahkan, "Bukan dia, ibunya, Bu Lina." Aku dan Arka bertukar pandang. Ayahku yang mendengar, wajahnya langsung masam. "Usir dia." "Tunggu," kataku. Aku melihat sekeliling. Tamu-tamuku adalah orang-orang yang mencintaiku. Aku berada di tempat yang aman, dikelilingi oleh dukungan. Dan ada satu hal yang ingin ku selesaikan. Biarkan dia masuk. Tapi hanya dia. Dan Anton, kamu di sampingku. Bu Lina dibawa masuk. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Pakaiannya sederhana dan kusut, matanya bengkak dan kosong. Dia membawa sebuah amplop tua. Melihat aku berdiri dengan tongkat di samping Arka yang berdiri tegap, di tengah taman yang indah, ekspresinya seperti tertampar. "Mita," suaranya serak. Aku dengar kau menikah. Aku cuma mau mengucapkan selamat." Ucapannya terdengar pahit, bukan tulus. "Terima kasih, Bu Lina," jawabku datar. Tapi saya rasa itu bukan satu-satunya alasan ibu datang dari Indonesia. Dia menunduk, lalu mengulurkan amplop itu. "Ini dari Jeremy." Dia memaksaku membawanya. Dia sangat terpuruk di dalam sana. Dia minta bantuan keuangan untuk pengacara banding, untuk keperluannya di dalam. Dia tidak bisa menatap mataku. Dia bilang, "Anggap saja ini sebagai hadiah pernikahan untukmu."
membantu mantan suami. Angin sepau-sepau berhembus, membawa aroma bunga. Suasana bahagia tadi sedikit terganggu, tapi tidak hancur. Aku merasakan tangan Arka meraih tanganku, memberikan kekuatan. Aku mengambil amplop itu. Semua tamu terdiam, menyaksikan. Aku tidak membukanya. Aku tahu apa isinya. Surat permohonan putus asa, mungkin dengan sedikit ancaman atau pemanipulasian. Jeremy salah, kataku dengan suara yang jelas, sehingga semua orang bisa mendengar. Dulu, dia mengira hadiah perpisahan yang pantas untukku adalah kamar di panti jompo. Sekarang, dia pikir hadiah pernikahan yang pantas adalah meminta uang dariku. Aku menyerahkan amplop itu kembali pada Bulina. Saya tidak butuh hadiah darinya. Dan untuk kabarkan padanya, hidup saya sekarang adalah hadiah terbaik yang bisa saya dapatkan, dan itu saya ciptakan sendiri, jauh darinya. Bulina gemetar. Wajahnya memerah karena malu dan marah yang tertahan. Kau tegas sekali. Kau hidup mewah di sini sementara anakku. Pilihan hidup, Bulina. Potong ayahku dengan suara baja, bangkit dari tempat duduknya. Anakmu memilih untuk mengkhianati, menipu, dan merendahkan istri yang setia. Mita memilih untuk bangkit, memaafkan diri sendiri, dan membangun hidup baru dengan orang yang menghargainya. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Sekarang, kamu sudah menyampaikan pesannya. Anton, tolong antarkan tamu ini keluar. Sebelum Anton bergerak, aku berkata lagi, tunggu. Aku menoleh pada asisten rumah tangga. Tolong ambilkan satu amplop dari meja di dalam. Amplop yang kubawa bukan amplop uang. Di dalamnya ada dua barang. Foto pernikahan kami hari ini yang dicetak cepat, dan salinan putusan pengadilan yang memenangkanku dalam kasus perceraian serta pernyataan bahwa semua klaim Jeremy telah diputus secara hukum. Ini untuk Jeremy, kataku, menyerahkannya pada Bulina. Biar dia lihat, hidup saya terus berjalan, tanpa dia. Dan biar dia ingat, bahwa segala upaya hukumnya sudah berakhir dengan kekalahan. Surat apapun yang dia kirim ke pengadilan atau ke saya selanjutnya, hanya akan berakhir di tempat sampah, seperti yang terjadi hari ini. Wajah Bulina pucat pasi. Menerima hadiah itu jauh lebih menghinakan daripada sekadar diusir. Dia tidak hanya gagal mendapatkan uang, tapi juga diberi bukti nyata bahwa aku telah sepenuhnya melampaui mereka dalam setiap aspek. Dia pergi dengan tubuh tertunduk, amplop berisi foto bahagiaku dan kekalahan hukum anaknya tergenggam erat. Setelah kepergiannya, ada keheningan sejenak. Lalu, Arka mengangkat gelasnya. Untuk Mita, ucapnya, suaranya hangat dan penuh cinta. Yang mengajarkan semua orang di sini tentang arti ketangguhan, kemurahan hati, dan bagaimana menulis akhir bahagia untuk bab kehidupan sendiri. Untuk Mita, sahut semua tamu, gelas-gelas diacungkan. Aku tersenyum, menempelkan gelasku yang berisi air itu ke bibirku. Aku melihat ayahku yang tersenyum bangga, Arka yang memandangku seperti aku adalah harta karun terindah, dan teman-teman yang tulus bersukacita untukku. Jeremy dan Bulina, dengan segala racun dan upaya terakhir mereka yang menyedihkan, gagal total menggores sedikit pun kebahagiaanku hari ini. Mereka justru menjadi pengingat terakhir betapa jauh aku telah melangkah, dari perempuan yang merangkak di lantai penuh keputusasaan, menjadi perempuan yang berdiri tegak di hari pernikahannya sendiri, dikelilingi cinta sejati, dan cukup kuat untuk memberikan penghinaan terakhir yang elegan, ketidakpedulian yang sempurna dan sebuah foto kebahagiaan. Ini adalah akhir dari bab lamaku, dan awal yang sempurna untuk bab yang baru, bersama Arka. Bab di mana aku bukan lagi Mita si korban, atau Mita si lumpuh. Aku adalah Mita Gautama Wijaya. Seorang pejuang, seorang istri, dan tak lama lagi, seorang ibu. Semuanya dengan kedua kakiku sendiri, dengan tongkat yang mungkin suatu hari akan kutinggalkan, tapi dengan kekuatan yang akan selamanya kumiliki.